Nggak ke Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kenikmatan, khususnya nikmat sehat yang masih kita bisa rasakan sampai dengan pagi hari ini. Halo, apa kabar para peserta webinar yang sudah bergabung ke dalam room Zoom pagi ini? Wah, sudah semakin bertambah ya. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam kegiatan webinar Masterclass Webinar Series pada hari ini. Ini adalah seri pertama dari rangkaian Masterclass Webinar Series yang sudah dipersiapkan. Nah, kami ucapkan selamat datang di International Labour Organization Masterclass Webinar Series persembahan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Selamat pagi para peserta. Mungkin boleh sambil menunggu peserta yang lain, boleh kali ya kita sapa-sapa dulu nih, ada dari mana aja gitu ya. Ini sudah ada yang raise hand, sabar. Nanti akan ada sesinya, akan ada waktunya untuk bertanya dengan narasumber kita pagi hari ini. Boleh ya diketikkan gitu ya, ditulis di kolom Q&A, ada siapa aja sih pagi hari ini ya. Semoga para peserta hari ini diberikan kelancaran bagi yang menjalankan ibadah puasa tentunya, mudah-mudahan puasanya lancar di hari kedua ini. Wah, pagi-pagi hari puasa Ramadan mengikuti kegiatan aktivitas, mudah-mudahan bisa terus menjadi penambah semangat untuk tetap bertahan di kondisi pandemi dan tentunya bisa menyelesaikan ibadah puasa Ramadan sampai dengan tuntas nanti. Selamat pagi Pak Edi Rusmanto dari Grobogan, Jawa Tengah. Wah, terima kasih Pak Edi sudah berpartisipasi dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada para peserta yang baru memasuki room Zoom webinar. Selamat datang di International Labour Organization Masterclass Webinar Series, persembahan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, di mana kegiatan kita pada pagi hari ini merupakan webinar inspirasi dari para master ya kan, yang akan berbagi informasi untuk para pelaku UKM yang bergerak di bidang fashion. Acara webinar ini terselenggara berkat ILO Score Project. Hari ini, hari Rabu tanggal 14 April 2021, kita akan berdiskusi, sharing mengenai kerjasama dan berbagi informasi. Tentunya dengan narasumber yang sudah hadir, sudah standby nih dari tadi, yaitu ada Bapak Jeff Kristianto selaku Program Manager Business and Export Development Organization BIDU. Nah, nanti kita akan undang Pak Jeff untuk hadir untuk menyampaikan pemaparannya. Nah, peserta kami harapkan bisa ada berinteraksi secara aktif ya. Apabila ada pertanyaan jangan khawatir, silahkan dituliskan nanti di kolom Q&A. Nanti sebisa mungkin semoga Pak Jeff akan menjawab satu persatu pertanyaan, atau setidaknya pertanyaan yang mirip-mirip bisa dijawab oleh Pak Jeff. Lalu ada siapa lagi nih? Ada Mbak Yulia dari Bandung. Terima kasih Mbak Yulia sudah berpartisipasi pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, kami selaku penyelenggara akan mengadakan pretest atau mengadakan semacam kuis seperti itu ya, beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan kepada para peserta yang khususnya sudah bergabung pada sesi pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai, teman-teman operator boleh dibantu link pretest kita pada pagi hari ini di kolom Q&A. Iya, nah silakan para peserta di kolom Q&A sudah tertera link untuk mengikuti kegiatan pretest pada pagi hari ini. Silahkan diklik itu linknya di http://bit.ly pretest ILO. Nah, silahkan. Itu sifatnya hanya pertanyaan-pertanyaan saja, tidak ada betul salahnya, tidak ada tidak ada
syarat minimum nilai diisi harus berapa persen, tidak ada. Intinya di sini hanya kami para panitia ingin mengetahui dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya, kami persilahkan sambil menunggu rekan-rekan peserta webinar lainnya untuk kembali bergabung ke dalam room Zoom webinar kita pada pagi hari ini. Iya, seperti saya sampaikan tadi, mungkin sambil menunggu peserta mengisi post test, hari ini kita akan berdiskusi mengenai atau berdiskusi dan sharing mengenai kerjasama dan berbagi informasi. Nah, apa sih maksudnya? Apa sih materinya nih bekerja sama dan berbagi informasi? Tenang, hari ini nanti akan dipandu oleh Bapak Jeff Kristianto selaku Program Manager Business and Export Development Organization BIDU untuk lebih menjelaskan secara detail tentang apa sih kerjasama dan berbagi informasi khususnya di bidang pelaksanaan kita sebagai pelaku UMKM. Oke, kami harap para peserta bisa mulai mengisi pretest yang sudah disampaikan. Mungkin kalau sudah ada yang selesai mengisi, boleh 1 atau 2 orang ketik di kolom Q&A, saya sudah mas. Biar kita tahu gitu ya, biar saya tahu bahwa kita bisa lanjut untuk kegiatan berikutnya. Oke, baik, sekali lagi saya informasikan untuk yang baru datang, panitia sudah mengirimkan link untuk pretest. Pretest bukan dalam artian harus ada nilai benar dan nilai salah, harus ada nilai tertentu, tertinggi, terendah, tidak. Kami hanya ingin mengakomodir pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kami juga ingin bisa bilang, pengen tahu lah gitu ya para peserta ini sejauh mana, seperti itu ya. Jadi jangan khawatir, tidak ada jawaban betul, tidak ada jawaban salah, semuanya jawabannya general, kurang lebih seperti itu. Saya juga mau ikutan ngisi, boleh nggak sih? Kurang lebih penasaran. Saya enggak ya. Oke. Ada 10 pertanyaan kalau saya tidak salah yang sudah disiapkan, jadi silakan diisi alamat, nama usahanya apa apabila Anda ada pelaku UMKM, lalu nama lengkap Anda, provinsi Anda tinggal di mana, lalu ada pertanyaan mengenai gender, pria atau wanita, dan Anda juga memilih hak untuk tidak menyebutkan. Lalu ada 10 pertanyaan, mulai dari menginformasikan mengenai bagaimana tanggapan Anda tentang sebuah permasalahan karyawan, lalu ada hal-hal lain yang berkaitan dengan pilihlah hal yang apa yang akan terjadi apabila dalam sebuah organisasi tidak memiliki budaya kerjasama yang baik. Nah, hal-hal seperti itu saja. Jadi memang tidak ada jawaban betul, jawaban salah. Jawabannya semua untuk mengakomodir sejauh mana pemahaman para peserta. Oke, baik. Sambil menunggu, sudah sambil bertambah juga pesertanya, saya akan membacakan webinar rules kita pada pagi hari ini. Silakan teman-teman, kita tayangkan webinar rules kita, sambil para peserta juga mengisi pretest yang sudah ditayangkan. Oke, ini dia tata tertib webinar kita pada pagi hari ini. Silakan di next halamannya. Oke, ini dia. Pertama, partisipasi Anda sangat diharapkan hingga akhir acara karena materi dan informasi serta pengetahuan yang diberikan oleh narasumber akan memberikan manfaat bagi para peserta sesi webinar kali ini. Yang pertama, untuk webinar atau tertib webinar kita adalah pastikan nama display Anda di Zoom menggunakan format nama panggilan garis miring kota ketika mendaftar, bukan format angka ataupun merek smartphone. Jadi kalau dicontoh, misalkan Dani garis miring Jakarta. Lalu sesi diskusi ini akan menggunakan format Zoom webinar sehingga peserta tidak bisa menyalakan kamera dan mic untuk berinteraksi dengan narasumber. Untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber, peserta dapat menuliskannya pada kolom Q&A yang tersedia. Pada kolom Q&A, pertanyaan dituliskan dengan format nama, garis miring nama usaha, jika Anda pelaku usaha UKM, garis miring lokasi. Contoh, namanya Dani, garis miring nama usahanya adalah Geprek, gitu ya, garis miring lokasinya di mana? Contoh adalah Jakarta. Lalu moderator akan memilih dan membacakan pertanyaan yang relevan dengan topik webinar. Diskusi akan berjalan menggunakan bahasa Indonesia dan kami selaku penyelenggara meminta persetujuan dari para peserta untuk merekam seluruh sesi webinar dalam rangka kebutuhan pembuatan dokumentasi dan kepentingan internal. Pastikan interaksi dalam sesi webinar tetap dalam konteks pembahasan, tidak mengandung unsur kebencian, sara, dan hal-hal lainnya yang tidak berkaitan dengan webinar kali ini. Itu dia tata tertib webinar kita pada pagi hari ini.
Terima kasih teman-teman. Oke, ya sudah semakin bertambah juga peserta di dalam room Zoom kita kali ini, namun juga waktu juga semakin berjalan. Kami berharap para peserta yang mungkin baru join ke dalam room Zoom, tadi panitia sudah mengirimkan link untuk mengisi beberapa pertanyaan. Kami menyebutnya ada link pretest. Mungkin teman-teman panitia boleh dibantu share sekali lagi linknya, ditayangkan atau diketikkan sekali lagi gitu ya, biar kalau takutnya ada yang belum ngeh atau ada yang baru masuk. Nah, karena kalau yang baru masuk, setahu saya kolom chatnya kosong seperti itu. Oke, itu dia sudah ditayangkan kembali oleh panitia. Silakan sambil kita bersiap, saya mau mengundang Pak Jeff Kristianto untuk hadir ke dalam room Zoom webinar kita. Selamat pagi, Pak Jeff. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Wah, ini dia para peserta narasumber kita. Nah, kalau tadi saya sebut adalah masternya yang akan berbagi banyak hal pada pagi hari ini. Nah, sambil peserta mungkin mengisi pretest, jangan khawatir, sambil mendengarkan materi juga dari yang akan disampaikan oleh Pak Jeff. Pak Jeff, sudah siap? Pesertanya juga sepertinya sudah siap nih, Pak Jeff. Mari kita mulai ya Pak Jeff ya. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Jeff. Oke, terima kasih. Apa kabar semuanya? Selamat pagi. Senang sekali bisa berada di dalam kelas Apindo Academy Masterclass webinar series kali ini. Perkenalkan, saya Jeff Kristianto. Saya selain sebagai program manager asosiasi atau komunitas BEDO, Business Export Development Organization, yang posisinya ada di Bali. Kebetulan saya ada di Bali saat ini. Saya juga adalah master trainer dari program SCORE yang dilakukan oleh International Labour Organization. Sekilas tentang program SCORE. SCORE ini adalah program global yang sudah dilakukan di 22 negara. Jadi dari Cina, dari Peru, kemudian di Ghana, Myanmar, banyak negara lain. Pastinya Vietnam juga, kebanyakan di negara-negara Asia dan negara-negara Afrika. Tujuan dari program SCORE ini adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja. Karena di dalam berbisnis, pastinya produktivitas itu paling penting ya. Karena kalau tidak produktif, akan terjadi banyak pemborosan, dan pemborosan itu membuat perusahaan menjadi nggak sehat. Nah, di dalam program SCORE, itu mengedepankan adalah komunikasi yang terbuka, mengedepankan kerjasama yang baik antara pekerja dengan pemberi kerja. Nah, makanya di sesi pertama kali ini kita akan belajar sedikit tentang apa sih itu kerjasama dan berbagi informasi. Rasanya kalau kita ngomongin tentang kerjasama dan berbagi informasi, di dalam bayangan kita adalah ini ya, hal-hal yang umum gitu ya. Kerjasama, biasanya sih semua orang juga udah tahu nih kerjasama gitu ya. Tapi apakah benar-benar sudah tahu ya? Kalau kita melihat di dalam semua permasalahan, biasanya ketika dikorek-korek, apa sih inti masalahnya? Oh, ternyata miskomunikasi gitu ya. Ternyata salah persepsi gitu ya. Ujung-ujungnya masalahnya pasti adalah masalah komunikasi yang kurang baik ya. Nah, makanya bagaimana kita menurunkan tingkat masalah ini dengan memperbaiki kerjasama kita. Nah, sebelum saya akan mulai program ini, saya akan putarkan satu video. Video ini menarik, diambil dari film Disney. Siapa yang suka nonton Disney di sini? Judulnya The Emperor's New Groove, ya. Nanti bisa Google nih kalau mau nonton video lengkapnya. The Emperor's New Groove ini ceritanya tentang seorang raja. Rajanya sombong banget. Rajanya namanya Cusco. Si raja ini saking sombongnya, dia tuh ingin menguasai beberapa tempat gitu ya. Kemudian dia sampai tanah-tanah orang-orang yang rakyat-rakyatnya mau dibikin jadi tempat hiburan gitu ya, dibikin Disneyland lah mereka. Lalu ternyata banyak juga yang nggak suka sama raja ini, sampai raja ini kemudian dikutuk, kena kutukan dan menjadi seorang lama. Lama itu seperti keledai, seorang lama. Nah, untuk mencari obat penyembuhnya, dia harus pergi ke dalam hutan. Nah,
dia diantar oleh satu embannya, satu pengawalnya ya. Sebenarnya juga rakyatnya yang rumahnya kegusur dengan proyek Disney-nya dia gitu. Nah, ketika mereka berjalan ke hutan itu, tiba-tiba di tengah perjalanan mereka menyeberangi jembatan dan tiba-tiba jembatannya rubuh. Nah, kita lihat ya, apa yang terjadi setelah itu, ketika jembatan itu rubuh. What are we gonna do? We're gonna die? We're gonna die. That's it for me. No, we're not. Calm down. I have an idea. Give me your arm. Okay, now the other one. When I say go, push against my back, and we'll walk up the hill. Ready? Go. Ow! You did that on purpose. Ah! No, I didn't. Now we're gonna have to work together to get out of this, so follow my lead. Ready? Right foot. Who's right? You're right or mine? I don't care. Mine. Well, why yours? Okay, you're right. Ready? Okay, got Okay. Right. Left. Right. it. Look, we're moving. Don't move down. Now stay with me. Stay with me. Right. Left. Right. Left. Right. Left. Right. Now, what? Genius. Working on it. Okay. Here's the deal. Stretch out your neck, and I'll grab the rope. How do I know you won't let me fall after you grab the rope? You're just gonna have to trust me. You know, it's a good thing you're not a big fat guy, or this would be really difficult. Almost. Got it. It's stuck. Take your time. No hurry here. Scorpion! Good dog. Look out! Woo, yeah! Ooh, look at me in my bad self. I snatched you right out of the air. Ooh, I'm a crumbly canyon wall, and I'm taking you with me. Well, not today, pal. Uh-huh. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Uh-huh. You just saved my life. Huh? So? I knew it. Knew what? That there is some good in you. Oke, menarik ya. Coba silakan di kolom Q&A bisa dituliskan kalau menurut teman-teman apa sih cerita dari atau inti dari video tadi? Apa yang kita pelajari dari video tadi? Tentang apa sih itu? Kalau masih pengen nonton, bisa cari di YouTube ya, The Emperor's New Groove. Tentang kerjasama, Bu Dewi. Ya, Pak Edi bilang tanya tentang kepercayaan, kerjasama. Tentang Bismillah, tentang pantang menyerah. Menarik sekali ya. Ada lagi yang mau jawab? Tentang komunikasi dan kerjasama tim. Tadi kalau kita lihat di video tadi, ketika mereka mau memulai komunikasi dan kerjasama tim, apa yang terjadi? Ada yang jawab nggak? Masih ingat nggak tadi? Ketika mereka mau memulai, apa yang terjadi sebenarnya? Ada rasa saling tidak percaya ya. Tadi ada rasa mereka tanya, gimana caranya nih naiknya? Ada betul Pak Edi, ada adu argumen.
mereka saling berantem sendiri malah. Jadi, oke kita begini, bikin planning untuk cari solusi ya. Lalu yang satu malah tidak setuju gitu. Kenapa harus begitu gitu ya? Kemudian nanti juga ada lagi nih, ada salah paham ya, ada konflik. Kemudian ketika sudah setujui, oke kita mulai melangkah dari kaki kanan ya gitu, biar bareng-bareng gitu. Lalu ada ditanya, kaki kanan siapa gitu? Oh kaki kanan aku aja. Kenapa punya kamu dulu gitu? Ada rasa saling curiga ya. Jadi kenapa pakai kamu dulu gitu? Kenapa nggak pakai kanan saya gitu? Nah itu juga banyak terjadi dalam perusahaan ya. Ketika dalam bekerja, kadang-kadang kita belum ada rasa percaya sehingga ketika mau melangkah bersama ada rasa kecurigaan. Ini benarnya mau dikerjakan benar apa nggak sih? Jangan-jangan ini hanya untuk kepentingan dia doang nih gitu. Jangan ini hanya membuat dia menjadi lebih gampang kerjaannya gitu. Lalu ketika dia sudah naik, oke sepakati ada yang mengalah ya, si embannya itu yang gemuk itu mengalah, oke deh pakai kaki kanan kamu gitu. Lalu naik ke atas, tiba-tiba nemu masalah lagi. Ya. Jadi malah sampai di atas pun mereka kena masalah lagi. Udah dari atas jatuh tanah longsor ya. Jadi masalah itu nggak pernah selesai, selalu ada masalah ya, selalu ada masalah. Nah, kemudian menarik juga ketika dia melirik ke bawah ada buaya banyak ya. Lalu ketakutan mereka ya, jadi nggak bisa naik ke atas. Gitu. Itu apa artinya? Bahwa kalau kita mau melangkah maju, kita harus move on ya. Ya kalau kita hari ini mau memutuskan kita pengen memperbaiki perusahaan tempat kita bekerja agar komunikasinya jadi lebih bagus, kita harus move on. Yang sebelum-sebelumnya jangan diomongin lagi. Sebelum-sebelumnya harus diputihkan, dimaafkan ya. Jadi jangan nanti mau bilangnya mau memperbaiki komunikasi tapi nanti masih ngulik-ngulik luka-luka lama gitu kan, yang ngeselin ya gitu. Nah, kita akan lihat di dalam komunikasi, saya akan share screen lagi. Oke. Oke. Nah, di sini ada dua gambar. Gambarnya menarik sekali. Ada gambar yang atas dan bawah. Yang atas itu kayak tadi ya, kayak si Kusko sama embannya. Berantem mulu ya antara si manajemen dengan pekerjaannya. Kalau dianggapnya perusahaan itu adalah perahu ekonomi, ini berantem terus. Sehingga kalau berantem terus, apa yang terjadi? Perahunya nggak muter-muter, ekonominya nggak muter-muter. Begitu gitu aja ya. Karena saling cekcok gitu ya, saling nggak cocok. Tapi yang ideal adalah kita ingin seperti yang di bawah, antara manajemen dengan pekerja itu mengayuh bersama-sama ya ke satu tujuan ya. Seperti tadi ya, kita kan tujuannya adalah mencari obat untuk agar si Kuskonya nggak jadi kelana lagi gitu. Kalau dalam bisnis tujuannya apa? Ya tujuannya pasti mencari profit ya, mencari bisnis itu jadi berkembang ya. Nah, kalau di sini kita lihat, yang atas ini kayaknya di Indonesia sih nggak ada ya. Nggak sampai gini-gini banget nih. Apalagi kalau kita usahanya masih usaha kecil ya. Mungkin antara karyawan kita sama kita sebagai pemilik nggak sampai berantem-beranteman kayak gini nih gitu. Nggak sampai gondok-gondokan. Tapi apakah seideal yang bawah? Ataukah ada gambar lain sebenarnya yang sebenarnya lebih yang lebih cocok dengan kondisi tempat kerja kita? Boleh kalau ada yang mau jawab, bisa ditulis di chat. Kira-kira gambarnya seperti apa ya yang sebenarnya lebih cocok? Perahunya nggak berantem juga, nggak gondok-gondokan, tapi juga nggak saling mendayung ke arah yang sama sih gitu. Kira-kira apa ya yang lebih pas ya, lebih sesuai dengan kondisi kita ini? Monggo kalau ada yang mau ikut kontribusi. Oke. Kalau kita lihat, kebanyakan adanya yang di tengah-tengah. Jadi sebenarnya mereka tidak berantem, tapi juga tidak kerjasama. Jadi antara seperti gambar yang bawah, yang satu mendayung,
Yang satu lagi punya dayung tapi tidak dipegang, tidak mendayung, ya. Hanya punya dayung tapi tidak mendayung. Dia hanya duduk saja, dayungnya ditaruh di pangkuan, dia ngikutin aja kemajuan dari bisnis, ya. Banyak yang bilang, oh iya tuh karyawan saya kayak gitu tuh Pak gitu. Jadi kalau saya nggak ada tiduran di gudang gitu. Kalau saya nggak awasin, nggak marah-marahin, pasti dia lagi nyantai, lagi main Facebook nih. Kayaknya lagi kerja terus tuh di depan komputer. Pas dibuka ternyata lagi main Instagram gitu, lagi chatting mulu gitu. Nah, tapi kadang-kadang juga tidak hanya dari sisi pekerja loh, banyak juga dari sisi ownernya, dari sisi manajemennya juga melakukan hal itu. Jadi ownernya merasa karyawannya harus bekerja sangat keras. Tiap hari marah-marah aja kerjaannya. Tiap hari ngomel-ngomel aja. Tapi si ownernya sendiri tidak pernah melakukan apa-apa. Tidak pernah memberikan ide atau kontribusi yang lebih jelas. Jadi kerjasama yang ideal sebenarnya adalah harus keduanya melakukan kontribusi ya terhadap kemajuan. Nah, di sini ada 2 gambar nih. Siapa sebenarnya yang lebih mengerti masalah? Apakah si bos ataukah si yang kerja langsung? Siapa sebenarnya yang lebih mengerti masalah? Nah, tambah beban ternyata. Ya, siapa yang sebenarnya lebih mengerti masalah? Banyak yang bilang, bos dong, bos kan tahu semuanya, dia mengerti seluruh bisnisnya. Tapi ada juga yang bilang, pekerja lebih ngerti sebenarnya, karena dia sehari-hari melakukan pekerjaan itu. Ya, jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, masalah apa yang mau ditanyakan? Kalau masalahnya adalah masalah ketika ngegoreng kerupuk, si ibu yang bikin goreng kerupuk tiap hari, dia akan lebih ngerti. Kalau misalnya gimana agar minyak gorengnya nggak nyipat-nyipat sehingga lantainya nggak bikin lengket gitu ya. Si ibu ini lebih ngerti gimana caranya. Apakah kualinya digedein, apakah kualinya dikasih seng, biar dia nggak nyipat-nyipat, ataukah tempat kerjanya harus lebih terbuka sehingga nggak kepanasan, sehingga lebih praktis untuk bekerja gitu ya. Tapi kalau ngomongin tentang keuangan mungkin ya bosnya lebih ngerti. Tapi kalau ngomongin hal-hal yang praktis biasanya si pekerja lebih mengerti. Nah, biasanya kita sudah tahu nih pekerja lebih ngerti soal masalah. Tapi ketika kita berusaha memecahkan masalah, apakah kita sudah melibatkan mereka? Kita sudah melibatkan para pekerja ini. Apa kita berdiskusi dengan mereka untuk membantu kita menyelesaikan masalah yang ada di lapangan. Nah, biasanya kadang-kadang nih para bos suka ngerasa udah paling tahu nih. Oh, saya udah lihat nih, saya kemarin ke pabriknya bos saya, teman-teman saya nih. Ternyata di pabrik teman saya tuh kualinya digedein, gede banget. Jadi yang dia nggak cepat nyiprat minyaknya. Ganti kualinya gitu. Padahal belum tentu itu adalah solusi yang terbaik ya. Mungkin dengan kuali yang besar, si ibu ini malah nggak bisa kerja karena ibunya pendek, gitu ya. Malah jadi ribet ibunya, gitu kan. Jadi kita harus mulai memikirkan ketika kita mau mencari solusi, libatkan nih para pekerja kita. Nah, di sini gambarnya lebih clear lagi ya. Kalau kita terus-terusan konfrontasi, ya nggak akan menjadi ada hal solusi, ya. Di sini ada beberapa gambar. Yang gambar di atas ada 2 keledai dengan makanan yang berlimpah di kiri kanan dan mereka terikat. Kalau mereka masing-masing saling ngotot untuk mau makan makanan masing-masing, nggak jalan-jalan, ya karena nggak nyampe karena terikat. Mereka bingung lalu mereka mencari solusi. Solusinya ya udah kita bareng-bareng. Kita ke kanan dulu, habisin makanan di kanan, baru kita pindah ke kiri, makanan kiri, ya. Kita dengan bekerja sama, jadinya kita jadi lebih gampang bisa mendapatkan solusi yang lebih baik. Nah, ini ada quote yang menarik ya dari pemilik Virgin Airlines. Dia bilang, "Don't take employee for granted. If you don't value your team, they won't value your customers." Ya, menarik ya. Jadi kadang-kadang pemilik perusahaan menganggap karyawan itu sebagai ya udah, kan gue udah bayar lo gitu. Secara gue dong lo mau apa gimananya gitu. Nah,
kalau kita nggak menghargai karyawan sebagai bagian dari tim yang baik, nanti si karyawan juga nggak akan menghargai konsumennya. Padahal kita hidupnya kan dari konsumen, ya. Karena karyawan itu kan titik terdepan ya dari bisnis kita. Nah, kalau sudah merasa nih, iya nih Pak, kayaknya di perusahaan saya nih kurang gitu bagus nih kerjasamanya, komunikasinya. Kadang-kadang bosnya juga kalau ngomong tuh suka kasar, atau juga kadang-kadang bagian satu departemen sama departemen lain tuh nggak saling ngomong gitu. Atau kadang-kadang yang tahu tuh hanya bosnya aja gitu. Karyawan lain tuh nggak tahu apa yang terjadi hari ini. Nah, yang harus dilakukan adalah satu pertama adalah kita harus meninjau kembali nih struktur dan budaya perusahaan kita. Kayaknya terlalu abstrak ya. Apa sih budaya perusahaan? Nah, biasanya setiap perusahaan itu punya value ya, value dari perusahaan. Ada kan merasa nih kalau kerja di perusahaan A tuh kayaknya enak banget ya, nyaman banget. Mereka tuh selalu ceria, selalu senang, budayanya enak gitu bilangnya. Karena kan selalu kalau ada ulang tahun dihargai, terus tiap pagi itu ada doa bareng gitu. Jadi kayak ada kerja itu enak gitu. Nah, kalau itu merasa kita nggak punya budaya itu di dalam usaha kita, mungkin itu yang harus kita mulai perbaiki dulu, ya. Gimana budaya perusahaan kita? Kalau kita melihat di perusahaan-perusahaan besar ya, misalnya Garuda, Lion, gitu, kita bisa mengamati bagaimana budaya perusahaan mereka. Kita bisa lihat budaya itu ketika kita bertemu dengan mereka ya. Ketika gimana mereka menyapa karyawan, gimana satpam mereka menyapa supplier, gimana satpam itu menyapa konsumen gitu. Kita bisa lihat gimana budaya itu terjadi di perusahaan. Nah, kemudian gimana lingkungan kerjanya? Ya, lingkungan kerja itu lebih ngomongin fisik ya. Apakah lingkungan kerjanya mendukung? Bahkan pekerjaannya juga bising, nggak enak, bekerja panas gitu. Dan sehingga juga nggak nyaman sebenarnya. Orang kalau suruh kerja tempatnya gerah-gerah itu kan pasti emosian ya. Kemudian apakah punya sebenarnya filosofi di manajemennya? Apakah manajemen sendiri punya visi gitu? Nah, itu harus kita gali lagi. Nah, lalu diputuskan gimana kita menginginkan perusahaan kita menjadi lebih baik ya. Nah, ini biasanya harus dilakukan dari pihak manajemen nih. Manajemen harus mau melakukan apa ya. Nah, mulailah dari hal-hal yang sederhana aja, yang kecil, nggak perlu melakukan hal-hal yang perbaikan yang sangat besar ya. Karena semakin hal yang sederhana bisa semakin mudah dicapai dan nanti akan mudah menjadi baik lagi ke depannya. Nah, ini menarik, disebut ada dua tipe organisasi ya. Ada satu tipe organisasi yang digerakkan oleh pemilik nih, oleh CEO-nya. CEO-nya mentitahkan gitu ya, mentitahkan apa yang terjadi, dia akan turun informasikan ke manajemen gitu ya. Dari manajemen supervisor gitu ya. Lalu pekerja. Jadi pekerja itu hanya menjalankan tugas. Dan pelanggan itu hanya menerima apa yang diperintahkan ya. Biasanya ini terjadi di perusahaan-perusahaan yang tradisional ya. Tapi nyatanya banyak juga perusahaan-perusahaan besar juga masih menetapkan ini. Apapun yang terjadi itu adalah apa yang diinginkan oleh bosnya. Oh, bosnya senangnya makanannya rasanya asin gitu. Semua makan asin. Padahal pelanggannya di sana tuh nggak suka yang nggak terlalu asin gitu. Tapi karena bosnya sukanya asin ya seperti itu. Terus bosnya bilang, ya kalau nggak suka asin jangan makan di restoran saya. Gitu. Ya kan nggak bisa begitu ya. Dan ternyata banyak ada juga yang kayak gitu. Merasa CEO-nya adalah center of the world gitu. Ya. Nah, di periode yang lain ada yang kita sebutnya di perusahaan lain ada yang sebutnya digerakkan oleh pelanggan. Nah, kalau digerakkan pelanggan agak sedikit berbeda. Kalau digerakkan pelanggan itu yang menjadi penggerak utamanya. Ya. Karena pelanggan penggerak utamanya, dia akan berhubungan sangat dekat dengan pekerja. Sehingga pekerja ini yang menjadi sumber informasi. Ya. Lalu pekerja menginformasikan apa yang terjadi, apa yang diinginkan pelanggan ke supervisor, lalu ke manajemen, lalu ke CEO. Sehingga CEO mengambil keputusan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Nah, ini adalah hal yang sangat
baik banget dan biasanya paling ideal gitu ya. Tapi kenyataannya sebenarnya banyak yang kondisinya saat ini adalah pelanggan tetap menjadi pemacu dalam suatu kebijakan, tapi tetap nanti ujungnya CEO-nya akan memberikan perintah. Ya. Jadi blok balik sebenarnya. CEO-nya tetap memberikan perintah, tapi informasinya itu didapat dari pelanggan ke CEO. Nah ini sebenarnya yang lebih banyak terjadi di perusahaan-perusahaan di Indonesia saat ini ya. Dan ini sebenarnya nggak apa-apa dan cukup ideal gitu. Nah, lalu gimana di perusahaan Anda? Apakah perusahaan kita sudah menerapkan customer driven atau masih owner driven nih? Biasanya kalau UKM mesti yang UKM mesti kecil, ya mikro atau kecil lah ya gitu. Biasanya lebih banyaknya ke owner driven. Pemiliknya mau apa, itu yang konsumennya harus nyari. Konsumennya dia bikin dulu, nanti baru mencari konsumen cocok, ya. Padahal harusnya terbalik ya, konsumen maunya apa, baru kita menyesuaikan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Ada yang bilang customer is the king gitu. Terus ada yang bercanda, kalau customer is the king, kenapa customernya nawar gitu? Ya. Ini ada dari Sharp R1S. If about skill concern, employee no matter of thing. If about finance concern, employee no matter of thing. Therefore, both sides shall do communication or cooperating. Betul. Ya, tadi ngomongin tentang itu ya, tentang siapa yang tahu masalah ya. Oke. Nah, apakah semua yang dibilang konsumen itu betul? Ya, hati-hati dengan review. Kadang-kadang kita nih, terutama UKM kecil ya, kalau UKM perusahaan besar biasanya sih nggak terlalu peduli. Mereka biasanya melakukan survei secara rutin ya gitu. Jadi kalau UKM nih biasanya ada 1-2 orang bilang, Mbak kok bajunya ini sih ukurannya kayaknya nggak pas gitu. Di saya ukurannya nggak pas. Langsung panik gitu ya, langsung berubah, kayaknya saya salah nih semua gitu. Padahal yang ngomong gitu cuma 2 orang gitu. Atau yang bikin makanan, kayaknya produk kamu kemasannya terlalu norak deh gitu. Langsung panik, langsung berpikir untuk ganti kemasan gitu. Nah, ini sering banget saya ketika dampingin UKM, banyak kan seperti itu. Hati-hati karena pendapat 1-2 orang itu tidak mewakilkan pendapat konsumen kita. Ya, jadi ketika kita mau melakukan sesuatu, kita lakukan setidaknya survei kecil lah ya. Setidaknya kalau pelanggan kita ambillah ada 100 gitu, kita bisa ngambil data 10 aja dari mereka. Apakah ada 10 orang yang ngomongnya sama gitu? Ataukah hanya 1-2 orang aja? Kalau 1-2 orang, kita bisa bilang itu bukan pendapat konsumen kita. Kita bisa abaikan gitu ya. Jadi jangan terlalu khawatir, jangan terlalu baperan dengan satu komentar ya. Nah, kalau kita ngomongin kerjasama di tempat kerja, sebenarnya cuma ada 3 kok. Gimana untuk membangun kerjasama yang baik, ya. Ada dari sisi komunikasi, membangun komunikasi yang baik, kemudian membangun rasa percaya dan membangun rasa hormat. Kalau 3 hal ini terjadi di perusahaan kita, pasti teamwork-nya pasti bagus. Coba silakan berpikir dulu nih di tempat kerja kita masing-masing. Mana yang masih missing? Apakah komunikasinya hilang, nggak ada, komunikasinya nggak terlalu bagus di tempat kerja saya, atau komunikasinya bagus, cuman saya itu nggak percaya sama bos saya, atau saya nggak percaya sama karyawan saya. Karyawan saya itu kalau saya tinggal dikit aja nyolong gitu. Ya, bahwa karyawan saya tuh kalau saya nggak awasin main Facebook gitu. Mana nih yang masih hilang sebenarnya di tempat kerja kita? Nah, ini harus kita perbaiki. Kita akan lihat apa yang akan bisa kita perbaiki. Nah, rasa hormat itu sebenarnya sederhana. Rasa hormat itu kita mengakui hasil karya orang lain, ya.
kalau kerja kita bagus, teman kerja kita bagus, harus diakui, dipuji gitu ya. Dipuji nggak harus kasih hadiah kok, hanya dengan menepuk bahunya saja, atau disebut di saat meeting pagi gitu. Terima kasih Ibu Dewi kemarin sudah melakukan mengepel lantai ruangan sehingga bersih banget, sehingga kemarin dipuji sama konsumen, kantornya kerasa sangat bersih gitu. Itu bagian office girl kalau dibilang gitu depan semua karyawan, dia akan sangat bangga sekali gitu. Dan itu dia akan merasa dia dihargai jadi payahnya. Walaupun sebenarnya itu dia melakukan hal-hal yang biasa yang dia lakukan setiap hari-hari gitu ya. Nah, ketika nggak ada rasa hormat antara sama pekerja atau antara manajer dan pekerja, yang terjadi adalah ada kecurigaan, saling nggak percaya, lalu produktivitasnya menurun, orang jadi males kerja gitu, sering terjadinya konflik. Gitu. Nah, kalau di Bali, saya di Bali banyak di industri pariwisata, itu mereka banyak membuat peraturan. Jadi mereka pakai nih, kalau di hotel, kalau ketemu sama bos, dia harus nyapa gitu ya. Nah, sekarang diganti. Kalau dulu hanya bos dan tamu hotel, semua karyawan harus nyapa. Nah, saya ingat Hotel Hard Rock, mereka mengganti peraturan itu. Jadi mereka yang harus menyapa itu adalah semua orang. Siapapun, kamu ketemu siapapun, kalau GM ketemu tukang sapu dan GM yang ngeliat duluan, yang harus menyapa adalah GM-nya. Jadi hierarki itu harus diubah, bahwa hierarki adalah pekerjaan, tapi kalau rasa hormat adalah hal dasar manusia gitu. Nah, itu menarik sekali karena akhirnya semua orang merasa dihargai di perusahaan itu. Walaupun dia cuma tukang kebun, dia disapa oleh atasannya gitu. Dan mereka bikin aturan biar nggak ganggu ya. Kadang-kadang tamu disapa terus kan merasa risih. Jadi kalau misalnya ketemunya masih jaraknya masih 10 meter, itu hanya menganggukkan kepala, gitu. Senyum menganggukkan kepala. Kalau sudah jaraknya 2 meter, senyum. Kalau ketemu pasangannya dekat banget, hanya 1 meter, baru menyapa selamat pagi Pak, gitu. Apa kabar gitu. Jadi hal-hal kecil itu menjadi membangkitkan rasa hormat di tempat kerja kita. Nah, tapi jangan lupa juga, kita juga harus menghormati standar yang berlaku di masyarakat. Udah bagus-bagus, lip service-nya keren, tapi kalau lagi bulan puasa nggak boleh sholat dilarang gitu. Itu kan jadinya membangun konflik ya gitu. Jadi ada norma-norma sebenarnya yang terjadi di masyarakat yang ada di lingkungan kita yang harus dihormati juga gitu. Nah itu apalagi ada undang-undang tenaga kerjaan, undang-undang perburuhan internasional, yang itu juga harus dihormati karena gimana juga karyawan kasih tahu apa aja sih yang ada di perundang-undangan. Nah selain rasa hormat, tadi bangun rasa kepercayaan. Ini menarik rasa percaya itu karena kebanyakan kita memberikan rasa percaya ke karyawan, disuruh mengerjakan sesuatu, tapi ini kita bosnya atau supervisornya masih nggak percaya dia bisa mengerjakan itu dengan benar. Masih suka ambil alih kerjaannya. Jadi kalau misalnya lihat, kayaknya dia kerjaannya nggak benar deh, aku ambil alih aja deh gitu. Lama-lama dia sebel gitu. Aku kayaknya nggak dikasih kepercayaan untuk kerjaan itu gitu. Jadi kalau kita punya karyawan atau rekan kerja yang kita kasih tanggung jawab untuk mengerjakan sesuatu, biarkan dia mengerjakan itu sampai selesai. Biarkan kalau dia salah, koreksi dan bimbing dia untuk melakukannya dengan benar. Jangan kita ambil alih. Ya. Kalau diambil alih, nantinya kita dianya jadi bukan jadi malas, tapi jadi sakit hati karena ngerasa dianggap dia tidak capable. Gitu. Nah, jangan lupa kita membangun janji yang benar ya. Sama kayak punya anak kecil ya. Kalau kita janji nanti kalau lulus SD naik kelas 6 lulus dibeliin sepeda gitu. Padahal ibunya janji biasa aja gitu. Terus pas lulus SD lupa ibunya gitu. Nah, anaknya akan sakit hati itu karena dilupain janjinya. Dan biasanya diingat terus gitu. Ibu dulu sekali janji salah, saya maafin. 2 janji lagi salah lagi, nggak tepatin.
sampai 3 kali itu akan ke bawah sampai dia dewasa. Gitu. Sama dengan karyawan. Kalau kita memberi janji kepada karyawan, nanti akan ada bonus, nanti kita akan ada jalan-jalan. Ketika itu tidak ditepati, itu akan nempel di kepalanya. Ini bosku nih selalu ngomongnya omdo doang gitu. Sama juga dengan dari si karyawan ya, karena karyawan juga janji-janji palsu juga nih gitu. Pak, besok saya akan lembur deh sampai malam, nyelesain kerjaan saya gitu. Nyata besokannya orang yang nongol gitu ya, nggak nongol, kerjaannya nggak berantakan semua gitu. Kan sebel ya. Jadi nggak bisa percaya nih orang gitu. Kan jadi kesel gitu ya. Betul Pak. Jadi kunci keberhasilan adalah sinergi dan saling memahami. Nah, tadi ada pertanyaan nih dari Fitri. Astia mau nanya, kalau udah dibuat semuanya saling menghargai dan menghormati, tapi ada beberapa orang yang malah menyepelekan dan menggunakan sebagai privilege. Yang salah biasanya karena apa ya? Nah, menarik. Biasanya adalah adanya komunikasi yang tidak terbuka ya. Jadi ada yang menyepelekan sehingga tidak ada punishment reward-nya. Jadi itu kan ada standar yang harus dilakukan. Bila standar itu tidak dilakukan, apa yang konsekuensinya? Nah, gimana kita membangun sistem itu? Nah, kita akan bahas di sesi berikutnya tentang berbagi informasi ya. Makasih tanyaannya. Nah, saya akan satu video lagi. Ini lucu banget tentang kepercayaan ya. Gimana kita membangun kepercayaan bahwa kepercayaan aja itu nggak cukup. Ini mungkin pernah lihat kalau ada cerita kalau orang disuruh naik meja gitu, terus matanya suruh tutup, terus teman-temannya ada di belakangnya, terus dia kalau percaya sama teman-temannya, dia menjatuhkan diri gitu ya. Kita lihat ya. Fall, and it'll be an exercise in building trust between one another. So Harrison, if you don't mind going first, step up here on this chair and close your eyes. All right, and then everybody fill in, and we're going to ask you to fall, and then they will catch you. So you have to trust us. So I'm going to count to 3, just relax and fall, okay? 1, 2, 3. No, wait, no! Fall. Iya. Kalau kita lihat video tadi lucu tapi kesian juga ya. Yang kita bisa lihat sebenarnya trust itu nggak cukup loh. Trust is not enough. Kita harus juga membangun komunikasi yang benar gitu. Jatuhnya ke depan, jatuhnya ke belakang gitu ya. Jangan hanya memberikan trust aja tapi nggak ada guideline-nya, nggak ada gimana harus melakukannya ya. Tadi yang didiskusikan sama Fitri ya, ada guideline-nya nggak? Trust itu kan juga harus ada guideline-nya. Ya. Oke, nah ini yang terjadi kalau komunikasinya nggak bagus nih, ya. Antara apa yang dikatakan manajer bilang saya tuh mau melakukan hal ini. Dia menyampaikan dengan hal yang positif ya. Dia sangat positif di sini. Saya mau melakukan ini, tapi karena nggak ada trust, si karyawannya berpikirnya apaan sih ini lagi ngomel-ngomel ya, kita salah apa sih gitu ya, karena sama ini nggak ada trust, dianggapnya si bos ini lagi ngomel sebenarnya, padahal bosnya lagi ngomongin hal yang positif gitu. Nah ini karena trustnya nggak ada dan komunikasinya nggak benar gitu, selama ini komunikasinya tidak baik. Nah kalau kita memperbaiki kita harus diputihkan ya, jadi kita mulai dari nol kalau kata Pertamina. Nah, kalau komunikasi yang nggak bagus, apa yang harus dilakukan? Ya, yang satu adalah mengurangi penghalang fisik. Apa itu penghalang fisik? Bisa jadi tempat kerja kita bising. Orang kalau mau ngomong tuh males ya, kayak gambar ini nih. Tempat kerjanya bising. Mau ngobrol, mau cerita, mau curhat sama bos tuh males banget karena pasti harus teriak-teriak gitu ya. Jadi harus punya tempat khusus yang mungkin agak lebih tenang gitu ya. Atau si bos punya ruangan tuh paling atas, paling dingin, ber-AC, ada kulkasnya, gitu ya. Terus kalau mau ketemu si bos harus janjian dulu sama sekretarisnya, dan itu bosnya juga jarang turun, jarang keluar.
Jadi kalau mau ketemu sama bos tuh kayak susah banget gitu ya. Nah, ini biasanya terjadi justru bukan di perusahaan-perusahaan besar. Biasanya terjadinya di perusahaan-perusahaan kecil. Di kadang-kadang di UKM. UKM-nya baru punya karyawan 20 aja sudah langsung menjadi eksklusif gitu ya si para manajemen gitu. Nah, itu yang harus diubah. Kalau perusahaan besar malah seperti teman-teman sini ada yang dari Astra, mungkin dari ada sistem namanya Kaizen dan mengajukan Gemba. Gemba itu masalah itu selesaikan di tempat terjadinya masalah. Jadi justru si bos itu harus turun setiap pagi, harus keliling ke lapangan dan harus berkomunikasi dengan karyawannya, bahkan dengan operatornya. Tapi dengan sistemnya, jadi mereka bikin morning briefing dan si bos itu setiap pagi datang untuk menanyakan apa yang terjadi dengan kondisi di sini. Jadi komunikasi itu bisa terbuka, bisa didapatkan secara mudah gitu. Ya, jadi kurangi pengalaman fisiknya. Atau bikin misalnya makan siang sekali 2 kali, owner duduk bareng sama para pekerja, makan di kantin gitu, duduk bareng dan bisa ngobrol secara santai gitu. Gunakan bahasa juga yang mudah dipahami ya. Kadang-kadang karyawan kita ngomongnya bahasa Madura gitu ya. Kita ngomong pakai bahasa Indonesia nggak ngerti gitu ya. Kemarin saya ada ngasih pendampingan untuk trainer baru di daerah Bondowoso, dan itu yang harus didampingi adalah UKM di atas pegunungan. Hampir semua UKM-nya itu ngomong bahasa Indonesia-nya berantakan, ngomongnya harus pakai bahasa Madura. Saya kalau ngajar situ pasti saya akan berantakan, saya nggak akan bisa nyampe pesan saya. Jadi teman-teman pendamping saya, trainer baru di situ, mereka mengkomunikasikan dengan bahasa Madura. Bahasa-bahasa yang sangat sederhana, diturunin lagi levelnya, jadi bahasa-bahasa yang bisa digunakan dan mereka pahami. Pakai contohnya pun contoh-contoh yang mereka dipahami. Ngomongin cabai, ngomongin kencur, itu lebih mudah dipahami daripada ngomongin masalah fashion misalnya gitu. Nah, sama dengan ngomong terhadap karyawan kita juga. Lalu jangan juga membuat pernyataan yang dapat disalahartikan. Ini yang sering terjadi. Biasanya kata bilang gini, tolong ya nanti ngepelnya yang bersih. Bersih itu kan sangat range-nya banget luas ya. Bersih menurut ibu sama bersih menurut karyawan kita itu beda gitu. Ya, setiap orang punya standar bersih itu beda-beda. Nah, kita mau bersihnya seperti apa? Ya, itu harus dikomunikasikan dengan baik. Gitu. Tolong ya nanti ruangan ini dibersihkan, pastikan nggak ada noda, nggak ada debu, semua pojok sudut-sudut dan natnya itu disikat. Itu lebih spesifik. Jadi orang lebih ngerti, oh maksudnya si ibu itu ini. Gitu. Jadi jangan bilang, pokoknya kayak bersih ya gitu. Tapi nggak tahu juga maunya ibu bersihnya kayak apa, gitu ya. Nah, jangan lupa juga selalu minta tanggapan. Setiap kali kita memberikan instruksi, kita tanya, sudah ngerti nggak? Menurut kamu itu bagus nggak? Gitu. Kira-kira ada nggak yang bisa dikerjakan lebih baik, lebih gampang? Gitu. Jadi kalau kita dengan teman kerja kita juga selalu melakukan, menurut mereka apa? Menurut mereka ini make sense nggak? Bisa nggak dikerjakan dengan lebih baik? Nah, apakah hanya kabar baik saja yang harus disampaikan, dikomunikasikan? Apakah kabar buruk kalau perusahaan lagi merugi atau lagi ada masalah kena kasus gitu ya? Apakah itu perlu disampaikan juga nggak ke karyawan? Kabar buruk juga baiknya dibagikan. Karena kenapa? Karena kadang-kadang manajemen dan karyawan berpikir dengan cara yang berbeda. Manajemen berpikir kalau saya kasih tahu kabar buruk ini terlalu awal gitu. Lalu tapi karyawan kan jadi bingung nih, sebenarnya apa yang terjadi sih gitu. Lalu manajemen berpikir, oh ini kayaknya terlalu menakutkan nih kalau saya kasih tahu. Tapi karyawan berpikir, ini kenapa semua orang diem ya? Kayaknya udah gawat deh. Ya jangan perusahaan gue akan bangkrut nih gitu. Manajemen berpikir kalau kita sampaikan nanti produktivitasnya akan jatuh. Tapi si karyawan berpikir, ini kayaknya kalau udah kayak gini lebih baik gue nyari kerjaan lain deh gitu ya. Nah, jadi persepsi ini yang membahayakan nih. Jadi lebih baik komunikasi terbuka itu sangat baik ya. Jadi orang tahu kabar baik, kabar buruk disampaikan.
Ini ada contoh perusahaan teman saya di Bali, ketika dia ada masalah dengan partner kerjanya. Jadi dia bikin perusahaan dan berantem nih sama partnernya, dan itu sampai ke pengadilan gitu. Dan sebelumnya menganggap itu adalah masalah internal manajemen gitu ya. Tapi akhirnya mereka memutuskan untuk menyampaikan ini ke seluruh karyawan. Dan ketika disampaikan, akhirnya terciptalah solusi baru gitu. Karena sempat websitenya diblokir gitu ya karena oleh si satu owner yang merasa dirugikan, sehingga perusahaan itu kalau nggak bisa jalan nih karena base-nya diberikan website. Akhirnya karyawannya malah memberikan solusi, bisa kok Bu kita pakai ini gitu. Jadi itu bisa jadi lebih baik ya kalau ketika kita membuka kabar buruk itu, sehingga mereka juga bisa berpikir dan memberikan solusi. Nah, seringkali juga seperti ini problema dalam berbagi informasi. Si bos, top manajemen nih, pemilik, sudah ngasih instruksi yang sangat detail. Dia bilang, aku udah kasih deh penjelasannya sangat detail banget nih, pasti nggak akan salah gitu ya. Tapi si pihak manajernya bilang, panjang banget nih, kayaknya susah banget buat di brief, aku bikin bullet point aja deh gitu. Lalu si supervisor bingung, ini apaan kok jadi bullet point gini gitu ya? Kok kayaknya nggak jelas gitu. Ini maksudnya apa ya gitu. Yaudah deh, dia bilang aku jelasinnya ke staff sesuai pengertianku aja deh gitu. Akhirnya si operator mendapatkan informasinya udah terdistorsi banyak gitu. Padahal bosnya udah ngasihnya jelas banget gitu instruksinya. Tapi karena ada layer manager, layer supervisor, sehingga instruksi ke operator itu berubah. Nah, saya yakin ini juga sering terjadi nih di usaha-usaha kita, itu pekerja kita. Nah, apa yang harus dilakukan? Kita mulai melakukan tools-tools berbagi informasi yang bisa lebih baik. Ya, ada tools yang satu arah, ada tools yang dua arah. Ya. Bila soal ide, ya kita bisa menggunakan namanya skema saran karyawan atau disebutnya kotak ide ya. Ini gunanya untuk menangkap ide-ide karyawan yang di luar kendali mereka. Ya. Nah, biasanya karyawan disuruh menulis saran dan ditaruh di kotak tertutup, ya. Kemudian bagusnya kalau ada kotak saran ini dibukanya ketika ada acara sama-sama. Jadi dibuka secara terbuka ya, atau jangan dibuka oleh satu orang. Misalnya pihak manajemen, pihak HRD ada 5 orang gitu. Mereka berlima ini membuka bareng-bareng dan membaca bareng-bareng, ya. Kemudian komite yang melakukan kotak saran ini memutuskan saran mana yang harus dilakukan dan saran mana yang enggak. Untuk saran yang tidak dilakukan itu tetap harus dibalas. Nah, agar tahu untuk dibalas, orang harus menulis nama mereka. Kalau enggak nanti jadi blackmail ya. Ntar ditulisnya adalah si ini suka nyolong gitu ya. Jadi malah nuduh-nuduh orang lain ya. Nah, itu makanya wajib ditulis. Dan harus sampaikan bahwa saran kotak ide itu adalah untuk menyampaikan ide, bukan menyampaikan keluh kesah. Keluh kesah itu harus sampaikan bahwa itu prosedurnya nggak lewat kotak ide, prosedurnya lewat HRD misalnya ya. Ada prosedur berbeda ya, sehingga itu menjadi lebih efektif ya. Lalu kotak sarannya itu ditaruh di lokasi yang mudah terjangkau ya, jangan ditaruhnya di umpel gitu. Bagus tuh dekat tempat makan karyawan misalnya, atau di dekat absen gitu ya. Nah, dorong karyawan memberikan saran apa saja yang dapat membantu perusahaan, bahkan ide-ide kecil, ide-ide sederhana ya. Jadi siapa saja disarankan. Satpam pun boleh masukkan. Misalnya satpam bilang, Bu, kayaknya bagus kalau tempat parkirnya dikasih garis-garis gitu ya, biar parkirnya jadi lebih tertib gitu. Kalau saran itu bagus, kenapa enggak ya? Nah, kemudian biasanya dikasih penghargaan. Saran yang diterima dan itu biasanya diberikan penghargaan. Bisa ya hal sederhana lah ya. Bisa 1 jam pulang lebih awal di hari Sabtu gitu kan, tidak mau makan uang gitu. Atau bisa dapat voucher Indomaret nih 50.000 gitu. Nah, tapi jangan lupa juga ditentukan juga kriteria saran yang disetujui itu yang apa sih? Gitu. Nah, dampak yang ditimbulkan, keaslian saran, dan kemudahan pelaksanaan.
Kalau tadi kotak saran itu kan sifatnya tertutup. Kita juga bisa melakukan dengan cara yang berbeda. Nah, di sebelah kanannya ada idea board. Jadi bentuknya papan ide, ya. Nah, papan ide ini terbuka ketika mereka mau memberikan ide, mereka tempel di sebelah kiri di idea ini. Siapapun boleh nempelin. Jadi semua terbuka nih, orang nggak tahu idenya apa. Nanti pihak manajemen atau pihak tim yang akan melakukan, kita sebutnya improvement team ya, bisa memindahkan, sepakati, oke, yang ini kita akan ambil, kita pindahin. Ini akan dilakukan ide-ide ini. Ya. Ide-idenya akan dilakukan. Kemudian juga kalau sudah dikerjakan, nanti bisa masuk ke doing ya. Ini baru akan dilakukan, ini sedang dikerjakan. Yang sudah dikerjakan ini yang masuk ke done, gitu ya. Jadinya orang bisa tahu apa yang terjadi di perusahaan, ide-ide mereka udah dilakukan apa belum. Ya. Nah ini menarik sekali, bisa kita lakukan di usaha kita masing-masing. Nah, oke. Selain kotak saran, ada juga tools yang bisa kita lakukan adalah dengan pertemuan rutin. Ya, biasanya kalau di perusahaan seperti Toyota gitu ya, mereka ada morning briefing. Jadi satu line itu mereka kumpul dulu nih setiap pagi. Atau di restoran deh, hotel juga bisa begitu ya. Satu shift kita kumpul dulu, ada morning briefing. Nah morning briefing itu bagus karena orang tuh datang ke perusahaan kita datang dengan pikiran yang berbeda, dengan masalah dari rumah masing-masing. Jadi ketika datang morning briefing menyamakan frekuensi. Ada beberapa tempat yang saya dampingin, mereka memulainya dengan doa pagi. Kebetulan mereka semua beragama Muslim, jadi pagi itu selalu kayak ada doa bersama. Kemudian ada juga reminder tentang visi misinya perusahaan gitu ya. Nah itu bisa dilakukan di setiap pagi. Nah tapi yang sering salah adalah orang malas melakukan morning briefing karena panjangan. Lama, kalau setengah jam Pak, lebih baik saya kerja gitu. Nah ini yang salah. Jadi ketika melakukan morning briefing maksimal hanya boleh 15 menit. Malah kalau bisa cuma 5 menit atau 10 menit aja. Ya, ada umpan balik apa yang terjadi. Ya kalau mau bikinnya seminggu sekali, minggu lalu apa sih yang terjadi? Ya, apa rencana minggu ini? Misalnya minggu ini ada siapa akan datang? Minggu ini kita harus nyelesain orderan ini gitu. Ada berita perusahaan apakah, lalu kita minta feedback dari karyawan. Bila ada konflik, ada sesuatu diskusi yang tidak melibatkan semua karyawan, itu nggak boleh diomongin di sini. Itu adalah bagian ARD sama bagian marketing nih, ada dan yang lain tuh nggak ngerti masalah itu, nggak perlu di morning briefing, itu harus terpisah gitu. Oke itu kita skip, nanti meeting terpisah sendiri gitu ya. Nah, pertemuan rutin ini baiknya dilakukan agar kita punya persepsi yang sama setiap hari. Gitu. Nah, ada juga cara-cara yang dilakukan. Kalau tadi kan morning briefing bisa dua arah ya. Ada yang bisa juga dilakukan dengan satu arah. Satu arah itu dengan papan informasi. Ini di McDonald, di McD mereka juga punya nih namanya crew notice board ya. Jadi karyawan tuh tahu apa yang terjadi di McD. Jadi tokonya fokusnya lagi ngapain, lagi ada promosi apa, ada promosi untuk karyawan gitu. Jadi ada satu area ditempel nih gitu notice board-nya. Sehingga pengumuman dari top manajemen, pengumuman dari siapapun itu bisa dipahami gitu. Nggak ada distorsi ya. Gara-gara ada orang kedua, ada orang ketiga. Ini bisa dilakukan. Nah, apakah itu harus berupa papan informasi aja? Enggak juga. Bisa juga nanti bisa jadi papan produksi, ya. Ya ini lebih internal lagi ya. Jadi ini malah dilakukan oleh UKM kecil nih yang mikro malah. Jadi mereka punya karyawan 2-3 orang. Selama ini yang tahu apa yang harus dikerjakan tuh bosnya. Jadi pagi-pagi bosnya harus ngebagi, kamu jangan ini gitu ya. Sedangkan karyawannya nggak tahu apa-apa. Nah ini harus mulai diubah. Jadi mereka bikin orderannya apa aja, produknya apa aja, terus harus bikin berapa banyak,
terus targetnya ini harus selesai kapan, ya. Jadi karyawan ketika datang dia tahu yang ini udah deadline nih, orderan Ibu Ani udah mau deadline dan dia harus ngerjain ini nih, harus ini. Jadi dia bisa bertanggung jawab pada kerjaannya mereka masing-masing. Ya. Atau yang sederhana lagi, papan produksi berupa stok ya, stok barang gitu ya. Kadang yang sederhana sekali, kadang stoknya yang tahu cuman orang admin aja gitu ya. Sehingga susah nih ketika bagian marketing mau jualan, mereka nyari-nyari stok nggak tahu di berapa barangnya karena belum pakai sistem ya, nggak bisa dilihat di komputernya mereka gitu ya. Dan bisa juga hal-hal sederhana pakai papan biasa aja gitu, sehingga tahu apa yang harus dikerjakan hari ini ya. Tujuannya apa? Agar nanti orang bilang si bosnya yang sakit atau bosnya lagi berhalangan atau lagi jalan-jalan, karyawan masih bisa ngerjain kerjaan dia ya. Terakhir adalah kalau biasanya ada orderan besar, orderan gede, kan pasti ribut tuh, rame gitu ya, stres gitu ya, stresnya tinggi sampai gadang-begadang gitu. Tapi begitu selesai ordernya selesai, langsung wah lega, langsung tidur, capek gitu ya. Biasanya dapat orderan seragam gitu, bikin seragam untuk kantor 1000 potong gitu. Nah, biasanya bagusnya ketika orderan besar selesai, begitu udah istirahat boleh, harus duduk untuk melakukan evaluasi, ya, agar menetralkan kembali. Karena saya yakin ketika order besar, itu stresnya tinggi banget. Pasti mungkin ada kata-kata kita yang salah gitu, ngomongnya agak keras atau agak kebentak gitu ya. Karena lagi stres kan, deadline-nya udah harus kejar gitu. Nah itu harus duduk bareng, evaluasi sehingga apa yang kita bisa perbaiki ya, agar nggak jadi kesalahpahaman. Biasanya setelah ada order besar tuh karyawan banyak yang keluar tuh karena kesel sama bosnya. Nah, reviewnya gampang. Kita pakai standarnya Amerika nih. Tentara Amerika kalau baru pulang perang, mereka review juga pakai 4 pertanyaan aja. Jadi nggak usah repot-repot, nggak jadi debat kusir, hanya 4 pertanyaan. Yaitu, apakah semua berjalan sesuai rencana? Ya. Kemudian, apakah timbul masalah yang tidak terduga? Dijawab. Lalu kemarin kita ngatasinnya gimana tuh? Ngatasi masalah itu? 3 ya. Lalu terakhir, apa yang kita pelajari? Dan lain kali kita harus apa? Jadi kita punya lesson learn ya, yang harus kita petik sehingga nanti ketika ada order besar lagi kita nggak kewalahan kayak gini. Misalnya ternyata kemarin tuh stok kainnya kurang gitu. Jadi kita kewalahan harus pergi ke Tanah Abang untuk pesen kain lagi. Ternyata Tanah Abang bahannya nggak ada, udah habis. Akhirnya panik harus pergi ke tempat lain gitu. Nah, berarti apa yang harus diperbaiki? Masalah stoknya, menghitung jumlahnya, menjumlah bahan kainnya gitu. Itu harus diperbaiki. Oke, sebelum saya tutup, saya akan putarkan satu video. Ini menarik banget tentang tipe-tipe orang yang ada di perusahaan, di tempat kerja kita. Kita sebenarnya jadi siapa atau bisa memantau nggak nih orang-orang yang ada di perusahaan kita tuh orang-orangnya mereka itu adalah siapa di tokoh kartun ini? Kita lihat ya.
berkontribusi. Malah jadi beban. Gampang terdistract juga nih. Ini potential trouble source, PTS. Malah bikin ribet ya. Ini paling nyebelin nih, supervisor person, SK. Karena tambah maker nih di perusahaan. Biasanya si toko-toko ini nih nggak terlalu terlihat nih perusahaan. Depan bosnya manis-manis biasanya. Kita harus bisa membedakan mana orang produktif, mana orang destruktif. Ya, itu iklan. Oke, demikian. Lagi. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Silakan kalau ada yang mau tanya. Baik, terima kasih Pak Jeff. Dan menarik sekali Pak video yang barusan ya, yang tentang kerjasama tadi. Jadi kalau bisa dibilang, kalau yang jadi beban, mendingan kita geser aja gitu ya Pak ya. Ya, daripada dia jadi beban yang akhirnya kita nggak bisa sampai ke tujuan kita dengan maksimal gitu kan Pak. Ya. Oke, Pak Jeff, ini ada yang bertanya nih Pak, dari Mbak Fitrianti. Nah, saya izin bacakan ya Pak ya. Ya. Halo Mas Jeff, mau tanya, kalau udah dibuat semua saling menghargai, menghormati, tapi ada beberapa orang yang malah menyepelekan dan menggunakannya sebagai privilege yang salah, biasanya karena apa ya Pak? Nah, silakan Ya. Pak Jeff. Orang-orang kayak gitu tuh banyak biasanya perusahaan ya. Ada tipe-tipe orang-orang sakit hati sebenarnya. Ya. Tipe sakit hati itu orang-orang yang merasa idenya tidak ditampung. Dia sebenarnya kemungkinan mereka adalah orang-orang hebat, orang-orang bagus sebenarnya. Tapi karena dia merasa dia di sana itu tidak dihargai, performance-nya tidak diambil oleh perusahaan, dia merasa ngapain gua ini bagus-bagus gitu ya. Nah, kalau di program SCORE, kita nanti akan membentuk namanya improvement team. Jadi perusahaan punya improvement team yang melibatkan dari semua departemen, dari manajemen sampai operator, sampai tukang sapu pun bisa dilibatkan. Jadi ada tim kecil yang akan membuat ide-ide perbaikan dalam perusahaan. Orang-orang yang kayak tadi, itu bagusnya dimasukin. Orang-orang yang keluarga sakit hati gitu ya, orang-orang yang troublemaker gitu, itu bisa dimasukin, mereka didengar masalahnya apa, sehingga mereka digosok-gosok, sehingga mereka ternyata saat ini perusahaan mendengarkan saya, mendengarkan ide-ide saya. Jadi kita akan bikin seperti ini, mereka akan bisa merasa lebih dihargai. Jadi supaya mereka juga lebih merasa mereka didengar gitu ya, betul, Pak Jeff ya. Betul. Oke, baik. Bagaimana Mbak Fitri? Aman jawabannya atau masih ada yang mau ditanyakan? Nah, buat para peserta nih, selain Mbak Fitri mungkin masih ada yang mau bertanya. Kalau tadi kan saya lihat cukup aktif ya merespon pertanyaan-pertanyaan atau sedikit kuis-kuis kecil dari Pak Jeff. Silakan. Sekarang kalau ada yang mau bertanya berkaitan dengan apa yang terjadi di keseharian para peserta seperti itu, atau mau ada yang dicurhatkan lagi dengan Pak Jeff, silakan. Saya juga bisa mengundang peserta untuk bertanya live dengan Pak Jeff gitu ya, biar bisa ngobrol langsung. Silakan. Katanya Mbak Fitri aman, terima kasih Pak Jeff jawabannya. Baik, terima kasih Mbak Fitri. Semoga ya
menjawab ya. Tadi Pak Jeff sudah kasih contekannya nih. Oke, silakan peserta yang hadir yang ingin mengajukan pertanyaan atau ada yang mau, Pak saya punya trouble seperti ini, baiknya bagaimana? Kami juga menyediakan untuk para peserta berdiskusi langsung dengan Pak Jeff pada pagi hari ini, mumpung ada ahlinya nih. Mumpung ada ahlinya, silahkan. Oke, ini ada dari saya kurang tahu ini, mungkin ini ada yang namanya pakainya Sharp R1S. Mungkin nanti setelah ini boleh diketik ya namanya siapa dan dari mana. Titip bertanya, dalam produksi itu karakter personal berpengaruh tidak dalam memajukan perusahaan? Gitu Pak Jeff. Ya, tadi sebenarnya tergantung karakternya, karakter pribadi, apakah karakter kerja. Kalau tadi yang dilihat di video terakhir itu adalah karakter kerja ya, karena mungkin sebenarnya karena mereka tidak didengar sehingga mereka menjadi nggak jadi doer tapi jadi troublemaker gitu ya. Tapi kalau karakter pribadi itu memang sangat berpengaruh. Makanya biasanya perusahaan kan menyeleksi bukan hanya berdasarkan skill ya, karena skill itu bisa dipelajari. Skill itu mudah dipelajari gitu. Tapi yang sulit itu adalah mengubah karakter. Gitu. Jadi saya sendiri kalau merekrut karyawan, saya akan lihat dulu karakternya. Karakternya baik nggak? Karakter baik itu bukan berarti sama kayak saya ya. Kadang kesalahannya adalah kita melihat karakter baik itu merefleksikan ke diri sendiri. Oh harus mirip-mirip saya gitu. Tapi sebenarnya karakternya cocok kan dengan pekerjaannya. Atau orangnya jujur nggak? Orangnya bisa kerja keras nggak? Gitu. Jadi karakter yang dasar ya. Tapi kalau karakter orangnya outspoken gitu Pak, senang ngomong, itu tergantung dari kebutuhan masing-masing. Kadang orang-orang yang suka gosip malah bagus untuk bekerja di bagian marketing misalnya gitu ya. Gitu. Emang kita butuh orang-orang kayak gitu. Karena kita emang butuh orang-orang yang mungkin bisa bilang karena suka gosip berarti lancar nih ya buat berkomunikasi gitu ya Pak. Iya. Ya. Oke. Oh itu tadi pertanyaannya dari Pak Sujadi. Oke, terima kasih Pak Sujadi. Kurang lebih seperti itu jawabannya. Semoga menjawab dan sesuai dengan apa yang diharapkan gitu ya. Silahkan apabila ada lagi yang lain atau mungkin sambil menunggu pertanyaan Pak Jeff, kira-kira apa mungkin masih ada yang mau ditambahkan seperti itu atau mau apa ya bahasanya ujangan-ujangan atau atau apa ya clue-clue lain lah Pak untuk mensupport materi kita pada pagi hari ini. Iya, mungkin yang paling biasanya orang merasa menyepelekan bahwa komunikasi itu harus dirapiin di perusahaan ya. Terus kadang-kadang orang berusaha berpikir, apalagi yang masih perusahaan kecil ya. Saya kan kerjanya sama suami doang, karyawan cuma satu. Ngapain sih Pak morning briefing gitu ya? Ngapain sih harus bikin papanan gitu ya? Kayak sok-sok perusahaan gede aja gitu. Kadang kita menyepelekan hal kayak gitu. Kita betul, saya juga nggak setuju membuat sesuatu yang hanya sekedar menjadi ritual. Ya, harus bikin papan, tapi papannya nggak dikerjain gitu. Buatlah sesuatu yang benar-benar merasa kita emang perlu ngerjain itu gitu, dan dilakukan secara terus-menerus. Misalnya kalau morning briefing gitu, kayaknya saya nggak mungkin bisa morning briefing setiap hari karena toh juga sama suami sendiri gitu ya. Karyawan juga kadang-kadang cuma 1-2 orang gitu. Ya nggak perlu tiap hari berarti morning briefingnya. Bisa bikin rapat mingguan gitu. Kadang-kadang beda loh. Duduk bareng sama suami, sama istri, ngomongin bisnis, sama ngomongin bisnis di meja makan. Ya, kadang-kadang itu kalau ngomongin bisnis di meja makan masih sama ada anak, ada apa gitu ya, sambil berantem gitu ya, ntar berebutan ayam goreng gitu ya. Jadi harus pisahin gitu, benar-benar yuk kita duduk ngomongin improvement. Yang ketika duduk itu adalah yang ngomongin improvement. Kita perbaikan apa lagi ya untuk usaha kita, bikin planning gitu, dan itu butuh waktu sebenarnya, nggak perlu butuh waktu sampai berjam-jam, setengah jam aja sebulan sekali kita duduk bareng yuk tiap tanggal 1 kita duduk, lihat hasil penjualan di Shopee berapa, penjualan di Tokopedia berapa, terus kita bulan ini mau improve-nya apa, target kita apa nih Mas gitu. Oh target kita itu mau bikin
bulannya kita harus jualannya sampai dapetin jadi star seller nih gitu kalau di Shopee gitu. Kita udah 3 bulan nggak jadi star seller gitu. Berarti kita harus bikin apa gitu. Oh ya, oke kita buat ini, bikin planning ya, buat planning. Nah, itu nggak bisa dapat ketika ngobrol-ngobrol tempat tidur gitu ya. Karena lupa entar gitu, bangun tidur lupa deh gitu nggak kerjain. Nah, jadi lalu dibikin jadi timeline gitu, punya target. Oke, minggu ini bikin ini gitu. Nah itu membiasakan kebiasaan baik gitu. Ya mungkin dan mungkin juga bagi sebagian besar kalau seandainya berpartner dengan suami atau dengan istri mungkin agak sulit ya Pak ya membedakan kadang masalah pribadinya ke bawah, kadang tapi ya itu tadi seperti yang Pak Jeff sampaikan memang butuh waktu dan butuh keseriusan gitu, apalagi memang sudah diniatkan dari awal apabila ini memang mau dijalankan berdua gitu ya Pak ya. Pak Jeff, ini ada satu lagi pertanyaan dari Priska. Apa yang harus dilakukan ketika pemimpin terlihat membawa perusahaan ke arah yang kurang tepat? Komunikasi seperti apakah yang harus diambil untuk menginformasikan alasan-alasan? Dan apabila alasan itu tidak bisa diterima oleh pimpinan, langkah apa yang harus diambil oleh karyawan? Oke. Nah, kalau pimpinannya cuma 1 orang, biasanya agak berat ya, karena apalagi dia belum ikut program SCORE, jadi matanya belum terbuka nih gitu. Jadi ada baiknya ada beberapa dari tim manajemennya yang kan pasti kan pimpinan ada tim manajemennya ya, atau ada manajemen tengah misalnya. Nah manajemen tengah ini yang sampaikan dulu. Jadi manajemen tengah menyampaikan ada diskusi bahwa ada concern terhadap keputusan yang diambil oleh pimpinan. Lalu jangan hanya concern-nya aja, jangan masalahnya diomongin. Menurut tim manajemen tengah dan karyawan, apa yang harus dilakukan? Hal positif apa yang harus dilakukan gitu. Jadi ketika kita manajemen tengah membawa itu masalah itu ke pimpinan, pimpinan bisa mendengarkannya dari semua sisi. Nggak hanya komplain, tapi juga ada solusinya. Gitu. Nah sebenarnya kalau dalam program SCORE nanti akan ada namanya improvement team, ya. Jadi ya harus ownernya harus memutuskan ya, ownernya harus memutuskan menyetujui ada improvement team. Improvement team itu biasanya owner ikut terlibat di awal di improvement team. Kalau di perusahaan-perusahaan yang menerapkan Kaizen, mereka sebutnya Kaizen team. Ya. Kalau di SCORE kita sebutnya improvement team. Nah, improvement team itu bisa 5% dari jumlah karyawan. Nah itu melibatkan pimpinan awal-awal bulan, lalu karyawan, ada laki ada perempuan, semua departemen, mereka akan duduk bareng sebulan sekali untuk ngomongin improvement apa yang harus kita lakukan. Nah, ketika ada pimpinan yang melakukan keputusan yang menurut kita kurang tepat, itu bisa diomongin di improvement team meeting sebenarnya. Dan sebenarnya di luar hal-hal yang sangat hak prerogatifnya owner ya, misalnya prerogatif owner tuh ngomongin gaji gitu, ngomongin pembagian bonus, itu nggak bisa diomongin di improvement team gitu, hak prerogatifnya owner. Itu bisa diomongin gitu di improvement team. Jadi saya rekomendasikan sih sebenarnya ada mendorong perusahaan itu, setiap perusahaan mempunyai improvement team. Oke. Jadi di improvement team itu nanti untuk membantu untuk penyampaiannya juga sehingga tidak salah arti gitu ya Pak ya di level pimpinan, dan supaya juga tidak terjadi clash secara langsung juga itu berarti antara pimpinan dengan tim di bawahnya gitu. Ya harus pastikan nothing personal ya. Ini iya betul itu dia. Produktivitas kan, gitu. Permasalahan terjadi kan karena urusan kantor ya, jangan terbawa jadi masalah personal yang nanti akhirnya jadi merugikan diri sendiri gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Jeff jawabannya untuk Mbak Priska. Selanjutnya ada dari Bapak Edi Rusmanto. Bagaimana cara supaya apa yang ada dalam benak karyawan bisa keluar semua? Karena terkadang banyak yang hanya disimpan saat ditanyakan, tapi di belakang ngedumel. Wah, umum banget ya. Iya, ini benar. Ruang-ruang gosip gitu ya. Kalau bisa bikin lambe turah khusus kantor itu ya. Ya, tadi sudah sampaikan ada tool-tool komunikasi ya. Jadi kalau bentuknya keluhan, harus punya prosedur keluhan karyawan. Disampaikan
Kalau ada keluhan, itu prosedurnya kayak apa? Misalnya harus lewat dibikinin form gitu ya, ada suratnya, orang bisa tulis, atau harus ngomongnya ke HRD, bagian produksi itu ngomongnya ke HRD apa, HRD siapa, kalau HRD-nya ada banyak ya. Kalau ngomong di bagian marketing itu ngobrolnya sama siapa gitu. Dan itu di-assign dan disampaikan kalau ada keluhan prosedurnya seperti ini, kemudian tanggapannya akan seperti apa, ya. Jadi keluhan HRD masuk, si HRD-nya harus tanggapin, ya. Jadi dalam waktu 2 kali 24 jam keluhan itu pasti ditanggapin gitu. Jadi HRD akan mencari solusi, misalnya dia akan ngomong dengan orang yang dikeluhkan, atau kalau masalah sama bos itu dikumpulkan dan itu harus disampaikan ke atasan gitu ya. Nah itu harus ada gitu jalur prosedurnya. Kemudian 2 adalah masalah tadi skema saran karyawan. Beda ya keluhan sama saran ya. Kalau saran adalah hal yang positif, itu bisa bikin kotak saran. Kotak saran kadang-kadang gitu orang punya idenya nggak ditampung, idenya nggak dijalankan, terus ngambek gitu. Ambo, terus jadi ngomong jelek-jelek. Gue udah bilang nih perusahaannya harusnya gini, tapi nggak dengerin sih gitu. Aduh, gue nggak usah kerja berat-berat lah. Juga mereka nggak dengerin kok apa pendapat aku gitu. Nah, itu kan kayak gitu. Nah, kotak saran karyawan itu harus terbuka. Jadi harus disediakan juga kertasnya dengan sudah ada formatnya. Jadi ada namanya, posisi bagian apa, nomor telepon kalau perlu, kemudian sarannya apa. Sehingga saran itu selalu hal yang positif gitu untuk perbaikan perusahaan. Nanti bisa juga dibikin kategori. Saran ini bertujuan untuk apa? Misalnya, bertujuan untuk meningkatkan waktu produksi, mempercepat waktu produksi gitu. Untuk memperbaiki lingkungan, untuk memperbaiki apa gitu. Jadi ya, dibikin kategori gitu. Nah, ini adalah pekerjaannya tim improvement nantinya. Tim improvement akan menyiapkan nih lembar ini. Kalau tidak siapkan lembar, nantinya jadi blackmail. Orang akan menulis keluhan situ gitu. Ulang, si Pak ini nih suka nyolek-nyolek saya gitu ya, harassment gitu. Terus nggak mau kasih nama gitu ya, akhirnya jadi tuduhan. Gitu. Ya ngomongin seksual harassment juga itu penting ya, karena di perusahaan banyak sekali itu jadi isu yang tidak bisa diungkap. Gitu. Karena nggak ada prosedur ketika ada seksual harassment. Apalagi yang melakukan seksual harassment orang HRD lagi gitu. Ngomong siapa lagi gitu ya. Iya, harusnya kita punya sesuatu keluhan dilaporkan ke HRD, tapi ini ternyata sumber masalahnya justru di tempat kita ngadu. Nah, kita mungkin bingung tuh mau mana gitu. Makanya biasanya ada beberapa layer. Jadi kalau kamu nggak bisa ngomong ke sini, ngomongnya sama si ini gitu. Ada beberapa layer gitu. Dan bagus juga misalnya ada pertemuan rutin, misalnya sebulan sekali bikin fun gathering misalnya. Nggak cuma meeting doang, sebulan sekali ini ada kumpul-kumpul rame-rame, main game, suruh karyawan, main balap karung kayak apa gitu ya, makan kerupuk kayak gitu ya. Sesuatu yang santai, yang fun, dari situ kita bisa lihat karakter karyawan kita, karakter teman-teman kita. Lalu kita bisa lihatin ada orang-orang yang biasanya menyendiri gitu ya. Dia nggak terlalu banyak gabung gitu. Sebagai orang-orang sebagai bos yang baik, itu harus bisa mantau. Oh, yang ini nih kayak harus dideketin, diajak duduk, diajak ngobrol gitu. Atau ada orang yang kelihatan banget, dominan banget gitu. Ada beberapa permainan yang kita bisa lihat karakter orang ya. Ketika kasih tugas, oh dia tuh dominan banget, kayaknya harus dia yang menang gitu. Sangat kompetitif banget gitu ya. Gitu. Antusias, kompetitif. Ya, tapi harusnya ganggu gitu ya. Nah itu kita harus pantau gitu. Kita bisa, oh ini orang ini kayaknya perlu menjadi top 5 untuk saya pantau bulan ini gitu. Ya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Oke, baik. Kurang lebih seperti itu Pak Edi Rusmanto, jawaban atas pertanyaannya. Silakan teman-teman peserta yang lain, apabila masih ada yang ingin ditanyakan,
masih ada waktunya nih, mumpung ada sesinya dengan Pak Jeff pagi hari ini, silakan ditanya apapun, dikulik kira-kira apa lagi nih yang mau dikulik. Seperti tadi saya sampaikan kan, apabila ada yang mau mungkin studi kasus di tempat kerjanya kah, studi kasus di tempat usaha Anda kah yang saat ini sedang berjalan, seperti itu. Mumpung lagi ada Pak Jeff, kita bisa diskusi, mungkin juga bisa kita cari solusi seperti itu ya. Oke, wah ini ternyata pesertanya pelan-pelan bertambah. Terima kasih banyak sekali lagi peserta yang sudah berpartisipasi. Oke, Pak Jeff mungkin sambil menunggu, mungkin ada yang perlu ditambahkan lagi, Pak Jeff? Iya, kadang-kadang gini Mas, ada juga kita kan berusaha selalu berpikir positif ya terhadap karyawan, terhadap teman kerja kita. Misalnya kalau dia berbuat tidak nyaman, tidak baik, kita kan tadi dilibatkan di improvement team, dilibatkan dalam keputusan perusahaan gitu. Tapi apakah itu 100% berhasil gitu? Ya enggak juga. Ada beberapa yang memang harus kita relakan untuk pergi gitu. Jadi ada kasus kemarin di perusahaan yang saya dampingin, perusahaan garment. Menarik karena perusahaan ini tadinya perusahaan garment gede banget, karyawannya ribuan orang. Di Bali kan sekarang berubah ya, dari ribuan sekarang mengecil. Karena bisnis modelnya berubah. Garment itu sekarang nggak lagi punya pabrik gede satu tempat, tapi mereka kebanyakan perusahaannya kecil, hanya bikin sampel, terus mereka subkon kemana-mana gitu. Nah, dengan perubahan bisnis model ini, kan akan ada perubahan cara kerja. Gitu. Ada yang tadinya kerjanya bikin kerah aja gitu ya, bikin kerah setiap hari gitu, sampai ya bosan-bosan bikin kerah terus. Tapi begitu ada perubahan jadi mengecil, mereka harus bikin kerah dan juga harus ngepak gitu ya. Ada tambahan pekerjaan. Nah, itu banyak jadi keluhan. Jadi tidak hanya perusahaan kecil yang menjadi besar yang punya banyak problem, tapi punya perusahaan besar yang menjadi kecil juga punya banyak problem. Nah, akhirnya ada dua karyawan yang selalu menjadi troublemaker gitu. Yang selalu kayaknya nggak rela mendapat kerjaan tambahan gitu, nggak rela. Kok beda kerjaanku dulu sama sekarang. Dulu aku waktu di interview nggak begini kok. Aku di interview itu aku nggak bagian-bagian kepak gitu. Padahal perusahaannya sekarang mau nggak mau, lo kalau mau ngepak ya lo nggak kerja di sini gitu. Kalau apalagi saat pandemi kayak gini gitu kan. Nah, akhirnya dengan program SCORE, dua-duanya dilibatkan nih dalam program. Yang satu berhasil, akhirnya menjadi sangat positif karena akhirnya dia keluar ide-ide bagus sehingga lalu ide-idenya banyak dipakai oleh perusahaan. Dan dia jadi senang banget. Yang tadinya negatif berubah jadi positif. Dan akhirnya dia bisa menggerakkan teman-temannya untuk mau terlibat langsung di perusahaan. Tapi yang satu tetap nggak mau berubah, tetap ngeyel gitu. Akhirnya mau nggak mau emang harus direlakan gitu. Dan emang berarti apa yang terjadi? Perusahaan sedang berubah menjadi ke arah yang lebih baik. Ya, dengan ikut program ini. Ada beberapa orang yang tidak mau berubah. Mau nggak mau mereka harus tinggalkan. Jadi ya kenyataan pahit. Kenyataan pahit, betul Pak. Karena juga bisa bukan bilang percuma, maksudnya daripada dia malah menjadi beban, tujuan perusahaan atau tujuan bersama tidak tercapai gitu ya Pak ya. Lebih baik mungkin direlakan gitu ya. Direlakan. Ya, kadang-kadang gitu loh Mas, kita punya ada karyawan nih udah kerja sama kita 20 tahun gitu ya. Terus kayaknya kalau dilepas kasihan gitu. Dia tuh udah dari awal saya berusaha loh gitu. Terus saya awal buka toko itu kecil banget di Tanah Abang gitu. Terus sekarang punya pabrik, dia ikut saya gitu. Tapi orang ini sebenarnya jadi duri dalam perusahaan. Dalam perusahaan ya. Ya, banyak kayak gitu. Dan kadang-kadang pimpinan perusahaan dan itu harus berani mengambil keputusan ternyata. Apakah orang ini dipindahkan ke tempat lain? Atau mungkin dibikin bisnis ya kalau perusahaannya jadi kamu kayaknya udah cukup hebat nih, kamu buka aja nih maklon jahitan gitu, kamu saya sediain ini mesin jahit 10 gitu ya, kamu buka maklon jahitan di rumahmu gitu tempat sendiri gitu ya Pak. Iya, tempat sendiri, dia mungkin akan lebih senang gitu ya. Nah, ada keputusan ketika merelakan orang-orang yang jadi duri ini, perusahaan kita jadi lebih cepat geraknya. Ada kita punya tim baru yang lebih fresh, yang lebih satu visi sama kita. Oke, itu dia tambahan dari Pak Jeff. Pak Jeff, ini ada satu pertanyaan lagi Pak Jeff. Iya. Mungkin
cukup panjang, saya izin bacakan sedikit, Pak. Pak, jika kita mengalami masalah berada di tengah-tengah antara atasan yang tidak memiliki power dalam kepemimpinan dan dalam memberikan arahan ke bawahan, dengan teman atau sesama staf yang suka memutar-mutar omongan atau suka ngegosip, sehingga kadang membuat kita berada di tengah-tengah ini merasa drop dan bingung dengan apa yang harus dilakukan dalam pekerjaan ini. Apakah lebih baik resign atau tetap diam saja, Pak? Iya, yang pasti kan harus ada komunikasi dulu ya. Ya, Begitu ada pasti. masalah kan pasti harus ada komunikasi. Jadi ada jalurnya nggak di perusahaan itu. Lalu kalau memang nggak ada prosedurnya dan perusahaan itu perusahaan yang toxic, gitu ya. Jadi nggak cuma relation doang loh yang toxic. Yang Ya kita juga bisa bekerja di perusahaan yang toxic, yang udah nggak sehat perusahaannya gitu ya. Kalau saya pribadi, saya akan memutuskan menganjurkan untuk mencari opportunity di tempat lain gitu. Kalau emang itu toxic banget, udah nggak sehat ininya. Kalau kecuali kita bisa perbaiki, kita bisa ngomong sama sesama HRD gitu, atau dengan pimpinan langsung, kita bisa lakukan gitu. Kan pimpinan itu nggak harus pimpinan supervisi kita ya, nggak harus atasan kita, bisa langsung juga ke lintas gitu. Lintas tim atau lintas divisi. Lintas tim, iya. Ya, dan kalau kadang-kadang saya emang namanya kerja di corporate ya, itu politik kantor kan biasanya kejam ya. Ya itu bagian dari ini. Nggak hanya di politik kantor kok, di politik antar bisnis pun kejam. Dimanapun sih pasti ada ya, Pak. Namanya dinamika ya, Pak ya. Dinamika. Ya. Sekarang sebenarnya gimana kita memposisikan diri ya. Apakah kita harus sedih gara-gara orang bilang kita jelek, ataukah mau orang bilang jelek, orang mau bilang apa, yang penting aku ngerjain kerjaanku dengan baik dan aku bisa membuktikan kerjaanku baik. Gitu. Ya, itu yang paling penting, Pak. Iya. Oke, kurang lebih seperti itu Mbak Nuri. Jadi mungkin saran dari Pak Jeff adalah mungkin coba mencari jalur komunikasi, kira-kira kemana bisa dikomunikasikan tentang hal-hal tersebut. Yang paling aman mungkin ke divisi HR ya Pak ya. Iya, sebagai karena fungsi HR juga selain kan HR ini kan tidak hanya sekedar payroll, recruitment, tapi mereka justru juga sebagai jembatan antara pekerja dan posisi leadernya seperti itu, dan di mana disitulah para HR juga diminta untuk bisa menjembatani, menyampaikan keluh kesah ataupun ada masalah-masalah lainnya. Jadi seperti itu Mbak Nuri. Mudah-mudahan Mbak Nuri bisa menemukan sosok gitu ya yang bisa dicurhati, bisa dipercaya juga seperti itu, dan bisa menyelesaikan masalah. Jadi nggak berada di tengah-tengah yang akhirnya bikin, aduh jadi gue bingung sendiri mau ngapain ini gitu ya kan. Akhirnya daripada jadi beban, kerja jadi bingung, mau berteman dengan yang lain juga jadi bingung, malah jadi satu masalah yang tambahan masalah lagi. Nanti jadi personal, jadi masalah pribadi jadinya. Iya, betul. Jadi pusing tiap hari, nggak mau bangun tidur, mau kerja tuh males gitu ya. Aduh, mau masuk ke kantor jadi nggak semangat, mau ikut meeting online nggak semangat. Nah, Pak Jeff tadi sedikit sebelum mungkin sambil kita menunggu pertanyaan lain atau mungkin nanti ada sedikit closing statement dari Pak Jeff. Tadi Pak Jeff mention ada yang namanya toxic perusahaan toxic gitu ya Pak ya. Nah, toxic di sini tuh ada nggak sih Pak kayak semacam satu batasan? Toxic itu gimana? Apakah jangan-jangan ternyata toksiknya ini kan point of view-nya saya nih, tapi ternyata point of view-nya orang lain berbeda. Nah, ada nggak sih Pak standarisasi yang bisa kita rasakan bahwa oke, ini berarti memang sudah tidak sesuai, sudah tidak aman lah buat saya atau sudah tidak baik buat saya. Karena kan pasti kadang ini perusahaannya toksik, bosnya toksik, padahal ternyata itu point of view-nya saya. Sedangkan kok teman-teman gue slow-slow aja gitu kan. Nah, ada nggak Pak untuk supaya kita juga bisa memilah antara memang betul ini kondisinya memang atau pimpinan ataupun perusahaan tidak baik, atau memang itu untuk membedakan Pak antara point of view saya dengan memang kebanyakan banyak orang. Betul. Setiap orang kan value-nya beda-beda ya, punya value berbeda dalam hidup gitu. Jadi kita harus tahu dulu value kita apa gitu, ya. Apa hal-hal prinsip yang kita nggak bisa langgar misalnya. Yang kita ingin itu ada gitu. Misalnya value-ku adalah semua orang di laki perempuan itu sama ininya posisinya gitu ya, jadi nggak ada diskriminasi antara gender gitu ya. Itu value yang ditanamkan dari keluarga, dari kecil gitu ya. Ketika kita kerja, karena
perusahaan kita tuh nggak begitu. Perempuan gaji lebih tinggi, terus laki-laki gaji lebih tinggi saya gitu. Terus kalau perempuan mau naik jabatan tuh biasanya dipersulit segala macam gitu. Dan kita emang lihat itu secara terang-terangan gitu ya. Dan emang nggak ada keinginan memperbaiki itu. Itu sebenarnya sudah bertentangan dengan apa yang menjadi value-nya kita gitu. Jadi sekarang jadi pertanyaan kita, apakah kita mau bekerja di perusahaan yang value-nya nggak sama dengan kita, ataukah kita mau mencari tempat kerja yang value-nya sama. Gitu. Sejalan sama apa yang kita mau gitu ya Pak ya. Karena lama-lama kita sendiri yang akan sakit hati. Karena value itu kan penting buat kita ya. Ya kalau begitu, tiap hari ngelihat itu, ngelihat ada pelecehan gitu ya. Kayak dari itu dibiarin aja gitu. Dan nggak ada prosedurnya gitu untuk melecehkan. Kalau kita nggak bisa membuat perubahan di situ, ya berarti emang itu bukan cocok buat kita. Bukan tempat yang pas buat kita gitu ya Pak ya. Iya. Okay. Yang ada kayak gitu akhirnya bikin kita gerah sendiri ya Pak ya. Sama keadaan gitu. Tapi kita juga jadinya, gimana nggak bisa berbuat banyak juga gitu kan. Iya. Iya. Oke, baik. Pak, ini ada satu lagi nih Pak. Mudah-mudahan tepat pertanyaannya Pak. Bagaimana cara melobi harga jual produk yang kita buat ke customer agar enak dan tidak merugikan kedua belah pihak? Itu harus tanyanya ke pembicara lain kayaknya. Ini mungkin Mbak Yulia nih mungkin di sesi berikutnya bisa ditanyakan. Jadi ini buat Mbak Yulia nih berarti harus ikut nih sesi-sesi berikutnya. Jadi bukannya Pak Jeff tidak ingin menjawab, tapi ini ada yang lebih tepat nanti untuk menjawabnya. Jadi besok itu kita masih ada sesi pagi, sesi siang, dan hari Jumat juga kita ada sesi pagi, sesi siang. Jadi Mbak Yulia boleh ikut. Di situ nanti bisa menambahkan pertanyaan lagi. Oke, ini ada lagi pertanyaan, belum ada lagi. Oke, Pak Jeff, mungkin sedikit penutup dari Pak Jeff untuk para peserta kita pada pagi sampai siang hari ini, sebelum kita mengakhiri sesi webinar, sesi diskusi, dan sesi tanya-jawab. Mungkin juga nanti Pak Jeff silakan kalau seandainya ada nih peserta yang mau, saya pengen diskusi lebih lanjut sama Pak Jeff, saya bisa kemana? Boleh Pak Jeff nanti diinfokan. Boleh, silakan. Bisa langsung ke email saya, nanti jeffkristianto@gmail.com. Nanti Mbak Sisil kayak udah tahu ya ini saya. Oke. Mbak Sisil, tim operator nanti boleh tolong dibantu di kolom chat Q&A. Jadi untuk informasi atau komunikasi lebih lanjut dengan Pak Jeff, nanti emailnya mau ditayangkan. Ya, silakan Pak Jeff. Komunikasi yang baik sebenarnya, komunikasi yang baik, rasa hormat dan rasa saling percaya itu menjadi bagian yang sangat penting dalam membangun kerjasama yang baik di tempat kerja. Jadi jangan menganggap sepele sebenarnya bahwa teamwork itu hanya sekedar jargon gitu. Tapi justru kita lihat lagi, baik itu perusahaan kecil, perusahaan menengah, perusahaan besar, teamwork yang bagus adalah teamwork yang orang-orangnya bekerja, ya. Nggak cuma yang satu ngetim, yang satu ngetim, yang satu nge-work gitu ya. Iya benar, teamwork tapi itu namanya Pak. Harus semua sama bekerja. Jadi kalau lihat tadi di video terakhir ya, semuanya harus jadi doers gitu, nggak cuma doer dan performers ya. Ada yang supporter juga gitu. Jadi jangan dalam keberadaan kita di perusahaan malah cuma menjadi pemberat di roda di kereta perusahaan gitu. Jadi kita harus berjuang bersama-sama gitu agar bisnis kita menjadi lebih produktif dan lebih maju dari perusahaan lain. Gitu saja. Oke, terima kasih Pak Jeff. Teman-teman operator, boleh monggo silakan emailnya Pak Jeff itu di. Saya tulis ya. Boleh Pak. Sepertinya tadi alamat email yang Bapak sampaikan agak berbeda Pak dengan teman-teman panitia. Nggak apa-apa. Baik, ini Pak Jeff sedang menuliskan untuk para peserta. Iya, silakan para peserta apabila ingin berkomunikasi lanjut dengan Pak Jeff Kristianto, nanti bisa berkomunikasi melalui alamat email di jeffkristianto@gmail.com. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Jeff untuk sesinya. Semoga para peserta
Saya yakin sebenarnya mungkin masih banyak Pak yang mau ditanya, cuman kayak, aduh tanya ya nggak, takut nanti salah. Tapi jangan khawatir, mungkin kalau di sini takut dibaca akhirnya terbuka atau bagaimana, nanti bisa berkomunikasi lebih lanjut dengan Pak Jeff melalui alamat email tersebut. Dan Pak Jeff mudah-mudahan bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta yang mungkin hari ini ada yang colongan masuk ke jalur pribadinya Pak Jeff. Terima kasih sekali lagi. Pak Jeff untuk pemaparannya, materinya, dan terima kasih juga untuk input saran kepada para peserta. Dan para peserta, seperti tadi saya sampaikan sebelum saya menutup kegiatan hari ini, kita akan ada post-test, bukan post-test, jadi tes di sini bukan dalam artian kami sedang menilai tidak ya, tapi hanya untuk mencari tahu atau memberikan seberapa pemahaman dari para peserta. Situ saja, jadi tidak ada nilai betul, tidak ada nilai salah, tidak ada nilai maksimal, nilai minimal, semuanya dianggap kita akan sama, dan ini bisa dibilang semacam survei. Boleh teman-teman dinaikkan link untuk post-test kita pada sesi pertama hari ini. Ya, itu dia. Para peserta silakan untuk mengisi post-test pada link, tautan link yang sudah ditayangkan, itu di http://bit.ly /post-test-ilo. Iya, itu dia. Oke, sambil ditulis, sambil diisi, kurang lebih seperti itu. Dan kami informasikan kepada teman-teman, acara Apindo Academy Masterclass Webinar Series ini tidak hanya selesai di hari ini saja, tidak hanya selesai di sesinya Pak Jeff saja, masih ada 2 hari lagi, hari Kamis dan hari Jumat, di mana besok kan saya izin informasikan untuk kegiatan besok ya Pak Jeff ya. Baik, silakan teman-teman ditayangkan untuk informasi kegiatan kita besok. Baik, oke, ini dia, saya akan informasikan dulu. Kita akan ada Apindo Academy Masterclass Webinar Series, akan ada berbagai macam materi. Hari ini kita berbicara atau berdiskusi mengenai kerjasama dan berbagi informasi. Besok ada pembahasan mengenai clean production, pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia, dasar-dasar K3 di tempat kerja, dan quality management. Boleh di halaman sebelumnya dulu, mohon maaf. Baik, dan ada beberapa macam narasumber. Acara ini berjalan dari tanggal 14 sampai dengan 16 April 2021. Untuk mengikuti kegiatannya sangat mudah sekali teman-teman, silahkan isi form registrasinya di bit.ly/rec/masterclass 2021. Nah ya, dan untuk besok, boleh di next kalau begitu. Iya, ini dia. Besok akan ada 2 sesi pagi dan sesi siang, tapi ini bukan pilihan ya teman-teman. Jadi teman-teman diharapkan untuk mengikuti seluruh sesinya sampai dengan selesai. Jadi antara satu materi dengan materi lain itu berkaitan, saling berhubungan, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi bukan pilihan nih, saya ambil yang pagi aja deh, siangnya enggak. Nah, tapi lebih diharapkan teman-teman bisa mengikuti kedua sesi tersebut karena akan ada 2 narasumber dengan 2 pembahasan yang berbeda tapi saling berkaitan. Besok Apindo Academy Masterclass Webinar Series akan membahas mengenai quality management pukul 9 pagi besok. Kita mulai acaranya pukul 9 pagi bersama narasumbernya. Yang pertama ada Ibu Merita Chan selaku Marketing Director PT Pulau Intan Lestari, dan yang materi berikutnya mengenai clean production akan berdiskusi dengan narasumber Mbak Licia Erza selaku CEO ASIC Supply Chains. Acaranya untuk yang siang itu sesinya di pukul 13 sampai pukul 15 ya. Jadi untuk sesi pertama besok mengenai quality management bersama dengan Ibu Merita Chan akan berjalan di pukul 9 sampai pukul 11, dan untuk yang materi clean production bersama Mbak Licia Erza itu akan berjalan di pukul 13 sampai dengan pukul 15. Kurang lebih seperti itu. Dan seperti tadi saya sampaikan, ini bukan sebuah pilihan teman-teman, jadi ini diikuti untuk semuanya seperti itu. Diharapkan teman-teman bisa mengikuti seluruh kegiatan dengan baik. Nah, teman-teman operator mungkin boleh dinaikkan link yang baru dikirimkan oleh teman-teman operator lain, Mbak Sisil atau Mbak Angel, barusan ada diinformasikan di WhatsApp, boleh diinformasikan linknya, jadi supaya peserta juga langsung mendapatkan informasi mengenai link pendaftaran. Oke, kurang lebih seperti itu. Bagaimana para peserta, apakah sudah menyelesaikan post-test? Ada yang...
Oh, ada yang pamit izin live duluan dari Pak Edi. Ya, baik. Terima kasih Pak Edi Rusmanto sudah berpartisipasi, sudah mepet dekat dengan waktu Ya. sholat zuhur juga ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan terima kasih sudah berpartisipasi. Pak, mungkin saya mau mengundang teman-teman di sini untuk bergabung di Instagramnya Skor. Oh, boleh silakan. Ya. Silakan Pak. Ya, silakan nanti di search aja Skor Indonesia. Silakan bergabung di sana. Jadi untuk mendapatkan informasi-informasi tentang program Skor. Juga setiap hari Senin kita buat podcast. Jadi di podcast itu bisa dengerin tips-tips terbaru tentang dunia usaha. Wah, menarik tuh peserta. Silahkan dikunjungi Facebook, Instagram, sosial media dari Skor Indonesia. Skor Indonesia. Dan jangan lupa tadi YouTube channelnya dan ada podcastnya. Siapa tahu dari hal-hal tersebut bisa banyak mendapatkan masukan, kurang lebih seperti itu. Oke. Ini ada yang sampaikan, Mbak Siti Hawa Rahim, post testnya nggak respon, formnya nggak bisa diisi. Coba di-refresh dulu ya Mbak ya, tadi sih barusan kami coba, kebetulan bisa. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Pak Jeff untuk waktunya Pak, dari pagi hari ini sampai siang hari ini, peserta juga aktif memberikan pertanyaan, curcol Pak, curhat colongan dikit dengan Pak Jeff. Seperti tadi sudah disampaikan, Pak Jeff sudah memberikan jalur pribadi, email pribadi untuk bertanya, berdiskusi, dan Pak Jeff juga mengundang para peserta untuk memfollow atau melihat lebih lanjut mengenai Skor Indonesia. Silakan dikunjungi sosial medianya dan YouTube-nya, dan jangan lupa juga dengerin podcast-nya ya, karena dari situ pasti ada hal-hal yang bermanfaat buat kita. Ya, hitung-hitung sambil ngabuburit ya Pak Jeff ya, sambil nunggu-nunggu waktu buka. Oke, baik, terima kasih sekali lagi Pak Jeff untuk waktunya pada hari ini. Untuk para peserta, jangan lupa untuk mengikuti seluruh rangkaian masterclass webinar ini. Dan untuk pendaftaran bisa langsung mengakses di link pendaftaran di sebentar. Nah, itu dia. Oh, kealingan nama saya. Jadi bisa untuk pendaftaran bisa langsung mengakses di http://rek masterclass 2021. Ikuti seluruh kegiatannya. Dan besok kita ada sesi lagi hari Kamis 15 April 2021. Kita akan ada sesi pagi dan sesi siang. Tapi seperti tadi saya sampaikan, diharapkan untuk mengikuti kedua sesi tersebut karena sesi tersebut bukan sesi pilihan, melainkan kerangkaian dari satu materi webinar. Kurang lebih seperti itu. Jadi jangan lupa ikutin terus kegiatannya, jangan lupa mendaftar, dan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah berpartisipasi pada hari ini. Atas nama Apindo Academy Masterclass Webinar Series, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Jeff untuk waktunya.